Alhamdulillah, Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus salihah. Allahumma salli wa sallim ala adzan nabi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Marilah kita puji Allah Subhanahu wa taala dan kita bersyukur kepada Allah. Kita banyak mengalami ujian dalam hidup ini, apalagi khususnya di akhir zaman. Akan tetapi tetap kita jujur di depan Allah, nikmat Allah kepada kita jauh lebih banyak daripada ujian-ujiannya. Maka kita ucapkan alhamdulillah ala kulli hal, alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus salihah. Kemudian salawat beserta salam kita untuk Habibillah Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala hadzal nabi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Insyaallah kajian kita di penutup ini mulai dari Jumat malam sampai subuh tadi, kajian kita runut. Kita telah membongkar tentang akhir zaman, sampai pada klimaksnya kita telah bicara pagi tadi tentang Dajjal la'natullah alaih dan cara-cara selamat dari Dajjal menurut panduan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekarang siang hari ini pembicaraan saya sampai jam 10 adalah antisipasi dari segala apa yang telah digambarkan Nabi yang akan terjadi. Antisipasi. Beda dengan orang yang bersiap-siap tentunya dengan orang yang tidak mau bersiap-siap. Maka saudara-saudaraku, bagi saya sekarang hanya sekedar menyampaikan wa ma 'ala rasulina illal balaghul mubin. Tugas para utusan-utusan kami, dalam hal ini kami adalah para pewaris-pewarisnya Nabi dan Rasul. Tugas kami hanyalah al-balaghul mubin, menyampaikan dengan penyampaian yang terang dan jelas. Maka setelah itu siapa yang mau silakan terima, imanilah. Siapa yang mau silakan tolak, ingkarilah. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Siapa yang mau silakan beriman, siapa yang mau silakan ingkari. Baik hamba-hamba Allah yang kami muliakan, saya rasa ini mungkin termasuk di antara kajian strategis yang akan Bapak Ibu terima. Tentu saja dengan pondasi yang ayat barusan saya bacakan di surah Al-Kahfi tadi. Yang mau percayalah dan berimanlah, yang mau silakan tolak dan ingkarilah. Maka apabila terjadi, yang percaya akan bersyukur. Apabila tidak terjadi, yang percaya dan telah bersiap diri tidak ada rugi apa-apanya. Baik, antisipasi pertama. Ketika kita mendengarkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kemungkinan, maaf bahasa saya salah, bukan kemungkinan, kepastian di akhir zaman akan terjadinya krisis perekonomian dunia, di mana mengantarkan bumi ini, seluruh negara-negara di muka bumi akan mencampakkan uang-uang yang dibuat-buat, uang-uang kertas, uang bitcoin dan segala macamnya akan dicampakkan. Pada saatnya nanti di akhir zaman, kata Rasulullah, kalian akan kembali kepada dinar dan kepada dirham. Hari ini sudah beberapa negara mengusulkan dan serentak ingin mencampakkan dolar serta beralih kepada dinar sebagai mata uang. Termasuk di antaranya Malaysia, Turki, Pakistan dan beberapa negara yang lainnya mulai mengarah kepada serius untuk kembali kepada dinar. Informasi yang saya yakin Bapak Ibu sudah tahu, hari ini di Tiongkok, orang-orang dan warga Tiongkok sudah berlomba-lomba menarik dana mereka dan membeli emas. Mereka melihat kondisi keuangan Cina pada hari ini sampai kepada tingkat yang mengkhawatirkan, sangat mengkhawatirkan. Apalagi Amerika Serikat sebagai negara yang terbelit hutang tertinggi nomor 1 di dunia. Negara-negara besar dalam keadaan mengalami krisis ekonomi yang sangat berat.
maka uang kertas pada saat itu akan berserakan di pinggir jalan, tidak ada harganya sama sekali. Dan kalian akan menggunakan emas dan perak. Maka wahai hamba-hamba Allah, antisipasi yang harus kita lakukan dari sekarang. Bila bapak memang punya rezeki, ibu punya duit, punya simpanan, jangan lagi disimpan dalam bentuk angka-angka. Yang paling sehat itu cara berfikirnya, dan yang paling benar langkah yang harus diambil adalah segera menabunglah dalam bentuk emas. Saya dari sejak 2014 telah mengingatkan terus menerus, menabunglah segera dalam bentuk emas, menabunglah segera dalam bentuk emas, atau kelolalah usaha dan bisnis dengan menggunakan emas, dalam artian jualan emas kalau memang kita memiliki kemampuan lebih, perdagangkan emas sehingga emas itu tidak stuck ya. Nah, kaum muslimin yang kami muliakan, silakan mau emas antam, mau emas batangan, emas murni ya, atau mau emas perhiasan, apapun namanya, silakan sekarang dimulai itu. Agar Bapak tidak menyesal, Pak. Apalagi terjadi hantaman meteor yang benar-benar demi Allah, Barat, Amerika, Rusia, Cina, Australia, Inggris, Jerman, bahkan Singapura sudah serentak mereka bangun gedung-gedung bawah tanah yang disebut dengan bunker-bunker kehidupan. Kedalamannya 30 meter ke dalam tanah, lalu star, dan digali terus sampai 300 meter. Setiap satu bunker dapat menampung 500.000 manusia. Dan untuk Amerika sudah selesai bunker ke-6 di akhir 2012. 14 tahun yang lalu Singapura telah merampungkan pengerjaan bunker yang dapat menampung 250.000 manusia, lengkap dengan energi cadangan, obat-obatan dan makanan yang bisa dikonsumsi untuk 100 tahun buat 500.000 orang yang akan makan. Kenapa mereka mempersiapkan begitu seriusnya negara-negara besar ini? Mereka punya kajian, Pak, dengan teknologi mereka bahwa bumi ini sekarang rentan mengalami hantaman dari ruang angkasa. Dan hantaman di akhir zaman, kata Rasulullah, fi hadhil ummah khasfun wa maskhun wa qadhfun. Nanti di akhir zaman akan terjadi hantaman dari langit, akan terjadi banyak penenggelaman negeri-negeri dan kota-kota, akan terjadi banyak perubahan-perubahan bentuk dan wajah. Qalu, para sahabat bertanya, wa mata dzak ya Rasulullah? Ya Rasulullah, alangkah ngerinya kami mendengar. Kapan kejadiannya? Nabi menjawab, idza zaharatil qainat wal ma'azif wa syiribatil khumur. Kalau di dua tanah haram, Mekah, Madinah, dan penguasa dua tanah haram, Saudi sekarang, sudah dibuka musik-musik. Sekarang sudah belum? Kalau mereka sudah mendatangkan penyanyi-penyanyi dari berbagai penjuru negeri dan negara. Sekarang sudah apa belum? Dan apabila mereka sudah menenggak minum-minuman memabukkan dan barang-barang memabukkan sudah menyebar dan beredar di mana-mana, sudah apa belum? Saya tidak sebut Indonesia, saya tidak sebut Malaysia, saya tidak sebut Asia Tenggara, saya tidak bukan Asia Tengah, saya tidak menyebutkan Eropa, Amerika, kan ini udah lama. Tetapi untuk Arab Saudi baru-baru ini, baru 3 tahun ini seperti ini. Maka perintah Nabi agar kita mempersiapkan segala sesuatunya. Dan maaf, saya sangat yakin wahai Bapak Ibu, Amerika pasti baca hadis Nabi ini, PBB pasti baca hadis Nabi ini. Karena Allah berfirman dalam Al-Quran di surah Al-Baqarah, alladzina atainahumul kitab ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum wa inna fariqam minhum la yaktumunal kitab wa innahum la yaktumuna wa inna fariqan minhum la yaktumunal kitab la yaktumunal haqqa wa hum ya'lamun. Mereka sangat mengenal kebenaran Nabi Muhammad itu seperti mereka mengenal anak-anak kandung mereka sendiri. Jadi mereka kenal Nabi Muhammad itu benar, Pak. Yahudi Nasrani itu kenal Nabi Muhammad itu benar. Dan dengan keyakinan ini pula, mereka sangat percaya engkau Rasulullah Muhammad. Tetapi kedengkian mereka lah yang menjadikan mereka tidak mau bersyahadat masuk ke dalam Islam. Tapi Al-Quran mereka kaji secara serius dan mendalam. Hadis-hadis Nabi khususnya akhir zaman mereka kaji. Dan lihat antisipasi dan persiapan yang digambarkan Nabi mereka yang buat. Tahu enggak Bapak?
Kalau Bapak ada buku di rumah atau sebelum punya, silakan beli di toko buku Islam. Judulnya Ensiklopedia Akhir Zaman. Buku ini ditulis oleh Syekh Dr. Ahmad Muhammad Al-Mubayyad. Setebal ini kitabnya, Pak. Di dalam kitab itu, lihat, Nabi SAW menganjurkan agar kita mempersiapkan tempat di akhir zaman. Dan agar kita menyediakan stok. Bila kamu telah melihat, kata Rasulullah, di atas langit kamu, bila tanda-tanda ini terjadi, maka kamu akan melihat ada bintang berekor di atas langit yang mengelilingi bumi 3 hari berturut-turut sampai 7 hari berturut-turut. Jadi antara 3 sampai 7 hari berturut-turut. Tidak ada satu orang pun di bumi yang tidak menyaksikannya. Bila kamu sudah menyaksikan itu, kata Rasulullah, larilah cepat. Bawalah keluargamu, bawalah harta-hartamu, dan siapkan makanan yang bisa bertahan selama 1 tahun. Ayo, bahasa ini dipahami oleh Amerika, dibaca oleh Inggris, dibaca oleh Yahudi, dibaca oleh Rusia, Australia, dibaca oleh Jepang, dibaca oleh Cina, dibaca oleh Jerman, dan mereka yang mempersiapkan. Mereka siapkan bangunan gudang atau bunker bawah tanah dan menyediakan stok makanan 1 tahun, mirip dengan hadis Nabi, tapi mereka membuat bunker. Kalau Nabi tidak sampai se ekstrem itu. Memang makanan 1 tahun disiapkan, tetapi Rasulullah tidak mengisyaratkan pada buat bunker. Kalau bagi Rasulullah SAW cukup dengan kamu lakukan ini. Antisipasi dari Rasulullah inilah yang selayaknya kita buat dari mulai hari ini. Dan menurut saya sudah agak terlambat, Pak. Tetapi tak apa, terlambat lebih baik daripada tidak sama sekali. Sejauh ini masih banyak yang hanya sekedar mendengar, hanya khawatir tanggung antara percaya dengan tidak, mau dengan berharap dan berdoa semoga enggak terjadi. Tapi nanti bagaimana kalau sempat benar, hak dan terjadi, maka Bapak akan menyesal. Pada waktu itu penyesalan sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi, sudah tidak akan bisa menolong apa-apa. Tapi yang melakukan persiapan dari hari sekarang, dia akan beruntung. Jikapun tidak terjadi, sekali lagi tidak ada ruginya. Macam saya katakan tadi, ada ruginya enggak kita mengemaskan tabungan kita? Ada ruginya tidak? Itu diantara anjuran saya, Pak. Justru emas cenderung tambah naik sekarang, betul tidak? Dari dulu lagi saya sampaikan, Pak, beli emas simpan. Ada orang yang punya tabungan sampai ratusan juta, ada yang punya tabungan sampai miliaran. Ya Allah, ya Rabb, nanti mereka tak akan bisa tarik apa-apa dari uangnya itu. Baik hamba-hamba Allah kami muliakan. Jadi akan ada nanti, insya Allah akan ada. Sekali lagi saya katakan, kenapa Amerika, kenapa Rusia, Amerika, kenapa Inggris, Jerman, Cina, Australia dan negara besar ini mempersiapkan bunker-bunker? Ada apa? Jelas mereka sudah mengkaji hadis Nabi. Kalau kita nggak usah buat bunker, Pak, kemahalan biayanya dan kita perlu teknologi yang sangat kuat. Bukan itu. Solusi bunker kita adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Cukupkan rumah-rumah kita, tetapi buat stok makanan ini penting. Jadi kita kembali kepada nasihat saya yang pertama, kalau ada sedikit rezeki, segera belikanlah emas. Saya tidak mengatakan ada rezeki sedikit belilah emas 1 kilo, 2 kilo, enggak begitu. Karena saya tahu kualitas kemampuan kita. Paling saya akan menganjurkan, ada rezeki sedikit, maka tabunglah dalam bentuk emas, walaupun 1 gram, 2 gram. Dan ini paling memungkinkan bagi kita. Tabung terus. Kalau ada lagi tambahan rezeki, tabungkan kepada Allah. Ini tabungan yang paling paten, ini tabungan yang paling aman, dan ini tabungan yang bergaransi. Baik, itu antisipasi pertama. Semoga ada yang mendengar dan semoga yang didengar ini diamalkan. Ya. Baik. Yang kedua, antisipasi yang kedua hamba-hamba Allah yang kami muliakan. Rasulullah SAW mengatakan khasfun, akan banyak bumi yang tenggelam, akan banyak kota-kota yang hilang, dan itu rata-rata yang ada di tepian pantai. Maka sebaik-baik orang beriman di akhir zaman, kata Rasulullah, adalah yang lari membawa hartanya dan keluarganya ke bukit-bukit, ke gunung-gunung. Itu isyarat yang jelas dari Rasulullah SAW. Di akhir zaman, ketika huru-hara dan petaka-petaka besar sudah terjadi, maka tidak pantas kita terus bertahan di kota-kota yang khususnya kota itu bertepatan dengan tepian-tepian pantai.
Balikpapan bagaimana Ustaz? Saya hanya sekedar menyampaikan. Tidak ada yang berharap Balikpapan akan tenggelam. Saya mendoakan malah selamatlah saudaraku yang beriman di sini. Tetapi ketika Rasul mengatakan itu nanti di akhir zaman, apa iya kita cukup hanya sekedar mendengar atau segera lakukan acara atau langkah-langkah antisipasi? Yang paling cerdas adalah lakukan segera langkah-langkah antisipasi. Sebanyak teman-teman di sini yang saya tanya, mereka mengatakan langka di Kalimantan ini ada gunung-gunung dari daerah ketinggian. Ini yang saya sedihkan itu, Pak. Jika demikian, maka tidak salah jika saya merekomendasikan ada tempat di Makassar. Tempat itu jaraknya lebih kurang antara 17 sampai 27 km dari kota Makassar, di gunung apa namanya? Malino, ya. Saya sudah datang ke sana, saya melihat lokasi itu. Sekering-kering apa kemarin 1 tahun tak turun hujan, Pak. Kering di mana-mana. Tapi daerah kawasan yang saya lihat suburnya sumber-sumber mata air yang subur, yang banyak airnya. Tanah-tanahnya subur. Alhamdulillah ada lahan 1.300 hektar. Dan itu saya minta kepada PT Hafiz Amanah Indonesia yang melaksanakan, yang mengeksekusi anjuran saya agar dipersiapkan lahan-lahan untuk orang beriman di akhir zaman. Maka persiapkanlah tempat kita. Pergilah ke sana, lihatlah kaplingannya, tunjuk ini 1 untuk saya, ini 2 kapling untuk keluarga saya. Tunjukkan tempat-tempat itu dan minta. Bukan minta tanpa bayar, bayar Pak. Karena hasil pembayarannya 100% dikembalikan untuk membangun infrastruktur daerah tempatan. Baik untuk gudang-gudangnya, baik untuk jembatannya, Islamic Centernya, segala macamnya. Dan itu secepatnya dibuat. Yang penting Bapak sudah punya lokasi di situ. Ada rezeki Bapak, bangunlah rumah-rumah kayu. Kami tidak anjurkan di akhir zaman membangun rumah-rumah beton lagi. Karena tak lama lagi di mana-mana akan gempa-gempa merata-rata terjadi di muka bumi. Maka rumah-rumah kayu akan jauh lebih kuat dan terjaga. Insya Allah kayu-kayu yang terbaik banyak di Sulawesi, Pak. Dari sekarang Bapak merapat ke sana. Kalau Bapak mau merapat ke Sumatera Barat, kejauhan menurut saya. Walaupun di situ saya berdomisili dan saya juga menyediakan lahan yang sama di pesantren saya berada, tapi tidak luas Pak, hanya 185 hektar. Kalau di sini 1.300 hektar. Silahkan bersiap-siaplah, Pak. Ibu-ibu yang kami muliakan, anggap ini perkara terpenting dari semua perkara-perkara kita. Sediakan waktu suami istri, berangkat ke sana, lihat lokasinya, ya, tanyakan surat-suratnya, ya, bagaimana legalitasnya, dan setelah jual beli terjadi, kita harus pegang bukti bahwa kita sudah memiliki satu petak tanah untuk keluarga kita, atas nama kita. Pastikan itu semua, Pak. Nah, kaum muslimin yang kami muliakan, kalau nggak salah nanti apa masih ada brosurnya di luar, coba tanya sama asisten saya Mas Mul, apa masih ada? Oh masih ada kata beliau. Ambil itu, dapatkan, ada nomor kontak yang bisa dihubungi di sana. Baik kaum muslimin yang kami muliakan, Barat sudah bersiap siaga. Rasulullah sudah menggambarkan, ya, dan menurut teknologi sudah memberikan prediksi apa-apa yang akan menimpa bumi kita. 2013 bumi kita ini melintasi arus sungai meteor ruang angkasa, di mana bumi kita rentan akan terhantam atau ditabrak. Sementara Allah berfirman di dalam 5 surat, surat Saba, surat Al-Muluk, surat At-Tur, surat Al-Hadid, dan surat Ad-Dukhan, bumi ini mengalami serangan hujan meteor. Dan Nabi juga sudah mengatakan di akhir zaman akan terjadi hantaman meteor kepada bumi ini. Kapan itu ya Rasulullah? Ketika penguasa Mekah, Madinah, itu Arab Saudi sekarang, sudah mulai menghalalkan musik dan mereka menyukai musik, mencintai musik. Konser-konser musik hari ini dibuat terang-terangan terbuka di setiap kota-kota di Arab Saudi, Pak. Sampai-sampai di Madinatul Munawwarah, tanah suci kita, tanah suci Nabi Muhammad, pun telah dibuat konser musik raksasa. Penyanyi-penyanyi sudah didatangkan, penyanyi wanita sudah dihadirkan dari berbagai penjuru, termasuk dari India, bahkan K-pop yang dari Korea pun didatangkan, penari-penari Dajjal mereka datangkan. Ini sudah sangat nyata, maka tanda-tanda itu semakin dekat. Ayo antisipasi segera dilakukan. Tugas saya hanya sekedar menyampaikan, tidak dibuat tak apalah, dibuat baguslah. Untungnya bagi saya adalah saya tak ditanya nanti pada hari kiamat oleh Allah, kenapa kamu tak sampaikan? Ya Rabb, hamba telah sampaikan, tapi mereka hanya sekedar mendengar dan mereka tidak melakukannya. Ustaz bukan nggak mau melakukan, tapi nggak punya duit. Ustaz, kami mau beli kaplingan itu, kami mau punya lahan itu bersama orang beriman, mau Ustaz, tapi nggak punya duit. Bagaimana Ustaz?
maka Allah lah yang memiliki langit dan bumi. Mintalah kepada Allah, Allah akan urus buat kita. Yang memang punya, maka jangan tunda-tunda. Yang memang memiliki, kata Rasulullah, sebaik-baik orang beriman di akhir zaman yang lari membawa hartanya, membawa keluarganya, menyelamatkan imannya ke gunung, ke bukit-bukit, ya, menyelamatkan keluarga, iman dan hartanya. Gitu, Pak. Ini antisipasi yang nyata. Jadi kalau memang sudah digambarkan oleh Rasulullah SAW, maka apa alasan kita untuk tidak mengamalkannya? Sekali lagi, nggak ada ruginya juga kok. Toh Ustadz, kalau tempat itu kami buat, kami bangunkan rumah, yang merawat rumah kami siapa? Yang menjaga rumah kami nanti siapa? Bukankah kami masih diperintahkan untuk tetap di kota-kota sebelum bencananya terjadi? Iya. Lalu siapa yang akan menjaga rumah kami di sana? Di sana dibangun pesantren-pesantren tahfizul Quran dan ulum syar'i. Nanti izinkanlah pesantren yang menjadikan rumah itu dirawat, dijaga, mungkin untuk acara-acara belajar santri, untuk tempat guru-guru, untuk aktivitas-aktivitas dakwah dan sebagainya, ya, atau untuk melayani tamu-tamu yang datang, rumah terawat, pahala mengalir, dan kita sudah punya tempat. Itu yang paling penting, Pak. Ada ruginya tidak ini? Tidak. Setelah itu belilah ternak, mulailah beternak. Belilah sebidang tanah untuk kebun, mulailah berkebun, kurma, ya, dan tanam-tanaman lainnya. Biarkan pesantren kerjasama dengan pihak pesantren. Nah, ini antisipasi kedua bagi yang melakukan. Alhamdulillah, yang tidak melakukan terserahlah, saya sudah menyampaikannya. Antisipasi yang ketiga, mengingat kajian kita subuh tadi, tolong angkat tangan berapa orang kira-kira yang hadir subuh tadi di sini sekarang. Tolong angkat tangan berapa orang yang hadir subuh tadi. Ya Allah, paling hanya 75% ya. 5 atau 6 atau 7%. Kajian saya subuh tadi menguatkan kepada kita, memberikan pemantapan dan meyakinkan kepada Bapak Ibu semua, manusia paling jahat sealam semesta, makhluk paling terlaknat, lelaki yang paling terkutuk, paling jahat dan paling membawa fitnah terbesar, Dajjal, saat ini telah lepas dari belenggu-belenggunya. Jarak antara dia lepas dengan dia muncul ke tengah manusia, kata Rasulullah, 10 abad atau apa, saya nggak tahu. Tapi melihat daripada keterangan-keterangan Nabi SAW yang lain-lain, dari hadis-hadis fitnahnya, ada semacam semacam iman gitu di dada saya, ini adalah 40 bulan. Walaupun saya tidak berani memastikan, selama Rasulullah tidak memastikan, tentu saya juga tidak berani memastikan. Tapi dari mempelajari hadis-hadis Nabi yang lain, ya, berkaitan dengan Dajjal, antara dia lepas dengan dia muncul ke tengah-tengah kehidupan kita membawa fitnahnya, ada semacam iman di dada saya, ini 40 bulan. Bila saya salah, maka benar. Saya katakan tidak berani memastikan, hanya secara pribadi. Allahu a'lam. Kenapa demikian? Tanda-tanda Dajjal itu lepas telah terjadi. Dalam hadis Sahih Imam Muslim, ada 3 tanda alam di Palestina, dan itu sudah terjadi sekarang. Danau Tiberias sudah susut, mata air Sugar sudah tidak lagi mengeluarkan air walau 1 tetes, sudah lebih 2 tahun ini, dan batang kurma di kebun kurma Baisan sudah tidak lagi menyisakan buahnya. Yang kedua, 3 tahun berturut-turut akan terjadi kemarau menjelang Dajjal keluar. Telah diinformasikan dan diberitakan sejak 2015, dan saya telah menyampaikannya sejak 2016 oleh para pakar dan ahli bumi kita, bahwa terjadi 2019 sampai 2022 kemarau melanda seluruh dunia. Kemaraunya panjang-panjang, berat-berat dan lama, dan kita telah merasakan 2019 kemarin. Itu 3 tahun, Pak. 2019, 2020 tahun pertama, 2020, 2021 tahun kedua, 2021, 2022 adalah tahun ketiga. 3 tahun berturut-turut. Maka ini juga indikasi menyongsong kemunculan Dajjal. Kemudian juga kita telah menyimak lelaki yang dibunuh nanti oleh Dajjal karena tidak berhasil ditundukkan oleh Dajjal dan tidak takut kepada Dajjal. Kita telah sampaikan bahwa telah lahir bayi laki-laki. Seluruh channel televisi Arab memuat berita itu dan mewawancarai tokoh-tokoh masyarakat Palestina yang menyaksikan kejadian. Mereka membenarkan semuanya. Bayi ini 2004 lahir dan berbicara dalam bahasa Arab yang fasih. Hanya 1 kali dia berkata, sayalah nanti yang akan dibunuh oleh Dajjal. Dan setelah itu dia akan mampu membunuh siapapun manusia selama-lamanya.
2004, jika puncak usia remaja adalah 17-18 tahun, maka laki-laki ini atau bayi ini sudah usia masuk 16 sekarang. Maknanya lebih kurang 2 tahun ke depan dia seharusnya sudah dibunuh oleh Dajjal. Juga kita menyimak bagaimana berita televisi nasional Israel mengumumkan telah lahir seekor sapi betina berwarna kulit berwarna merah yang tidak ada sedikit pun keluar warnanya dari warna merah. Dalam keyakinan orang Yahudi, di kitab Talmud mereka, di Taurat mereka, bahwa sesungguhnya Dajjal baru akan muncul dan memimpin mereka untuk menguasai seluruh dunia, dan diberikan dunia ini kepada Yahudi untuk dikuasai adalah ketika telah disembelih seekor sapi betina berumur 3 tahun berwarna merah, tidak ada yang sedikit pun dari warnanya itu di luar warna merah. Dan Masya Allah, akhir 2018 telah lahirlah seekor sapi betina ini di Israel, masuk dalam berita TV Israel dan menjadi berita dunia. Sekarang berarti umur sapi itu sudah 1 tahun lebih, ya. Artinya lebih kurang 2 tahun ke depan Dajjal sudah, sapi ini sudah disembelih di atas Bukit Zaitun. Bukit Zaitun ini pun sekarang ini sudah dimiliki oleh Israel dan sudah dibuatkan pelataran untuk penyembelihan sapi. Saya tanggal 9 Zulhijjah kemarin Pak di sana buka puasa dengan 96 orang jamaah. Maka apa yang kita nanti-nanti? Tanda-tanda Dajjal itu sudah lepas begitu terang benderang hari ini. Saudara-saudaraku, hamba-hamba Allah, jangan tanya yang lain, terlalu banyak yang bisa saya jelaskan berkaitan dengan Dajjal sekarang ini. Nah, bagi saya cukup apa persiapan Bapak Ibu. Dajjal hanya akan muncul ketika manusia di muka bumi sudah mulai putus asa melanjutkan hidup. Sebab apa? Nggak ada makanan di mana-mana, panas dan gersang di mana-mana. Dajjal datang merubah bumi yang mati menjadi hidup, merubah kampung-kampung yang tandus menjadi subur, ya. Dan dia menurunkan hujan, bahkan dia bisa menghidupkan kuburan-kuburan yang orang-orang ditanam di sana. Ternyata kita diberitahu oleh Rasulullah yang hidup dari kuburan itu bukanlah orang-orang yang mati dan dikuburkan di sana, tetapi setan-setan yang bangkit dalam wujud manusia yang pernah mati dan dikuburkan di sana. Dan itu adalah sihirnya Dajjal. Melihat tanda-tanda yang begini dekat, fitnah yang harus kita hadapi. 2/3 umat manusia di muka bumi nanti akan percaya, akan beriman ini benar-benar Tuhan yang selama ini disembah, karena Dajjal mengumumkan dia adalah Tuhan. Coba Pak, seluruh setan satu muka bumi tunduk kepada perintahnya Dajjal. Tidak ada kemampuan yang bisa dibawa oleh teknologi yang bisa mengalahkan kemampuan Dajjal. Teknologi bisa buat apa? Dajjal bisa mengungguli itu semua. Hanya dengan gerak tangan, hanya dengan kata-kata mulut, dan terjadi, maka dia mengumumkan sayalah Tuhan kalian. Dan Nabi mengharamkan kita jangan pernah kalian keluar dari persembunyian kalian untuk berjumpa dengan Dajjal. Tidak ada seorang pun yang dengan sengaja keluar dari persembunyiannya untuk bertemu dengan Dajjal, melainkan dia pasti kafir kepada Allah sampai dia mati. 2/3 nanti akan menjadi ahli neraka, kekal selama-lamanya di dalam neraka Jahannam. Dan Dajjal ini sebentar lagi akan muncul. Tapi Nabi mengatakan Dajjal nanti akan datang. Dajjal nanti akan datang ke setiap kota-kota kalian. Balikpapan, dia pasti akan datang. Harinya, tanggalnya, jamnya akan diumumkan oleh tim sesnya Dajjal. Dajjal itu punya kaki tangan di setiap negeri, di setiap kota, di seluruh negara-negara dunia. Dajjal punya kaki tangan yang bekerja untuk Dajjal. Bapak-bapak, akan diumumkan nanti di Balikpapan Dajjal akan datang hari Rabu tanggal sekian dari jam 10 sampai jam 11. Dajjal itu tidak lama-lama Pak, sebentar, tapi orang-orang sudah kafir dibuatnya. Lalu dia pindah lagi ke kota yang lain. Dan perpindahan Dajjal ini adalah salah satu di antara bentuk fitnah yang dahsyat dari Dajjal. Ada Ustadz kondang di Indonesia mengatakan nanti Dajjal akan berpindah dari satu kota pada kota yang lain menggunakan jet super canggih. Masya Allah, sedih saya mendengarnya. Kalau pakai jet kerennya di mana? Padahal hitungannya hitungan detik saja Dajjal sudah sampai ke kota yang lain. Kalau hanya sekedar itu maka nggak ada hebatnya Pak. Bapak kenal nggak dengan jin ifrit? Ya, enggak, saya nggak bertanya. Bapak sudah pernah berkenalan nggak? Bukan itu. Yang saya tanyakan, Bapak tahu nggak dengan jin ifrit? Nabi Sulaiman pernah nantang. Siapa yang bisa mendatangkan singgasananya Ratu Bilqis kemari dalam waktu yang paling cepat? Jin ifrit tampil, ya, ingin menunjukkan kekuatannya agar minder manusia, agar minder orang-orang soleh, dan bahkan kalau perlu agar merasa takjub Nabi Sulaiman kepada jin ifrit ini. Apa kata ifrit? Saya bisa. Sebelum Anda berdiri dari tempat duduk Anda,
Singgasana Bilqis itu sudah sampai di depan mata Anda. Itu kata jin ifrit kepada Nabi Sulaiman. Seorang wali Allah yang saleh, dalam Al-Quran ini kisahnya, seorang wali Allah yang saleh, saya wahai Rasulullah, wahai Nabi Allah, sebelum engkau mengerjepkan matamu, saya sudah mendatangkan di sini dengan izin Allah. Ya, di sini akhirnya ifrit berhasil dipermalukan. Yang paling penting adalah kemampuan bangsa jin yang bisa mendatangkan singgasana yang nun ribuan mil jauhnya, ya, didatangkan dalam hitungan sebelum Nabi Sulaiman berdiri. Itu kemampuan itu. Nah, jin-jin, setan-setan yang memiliki kemampuan macam ini berkhidmat seluruhnya kepada Dajjal. Maka kalau Dajjal itu dengan pesawat supersonik, di mana tak kerennya Dajjal, betul tidak? Di mana kita akan kagum. Dia akan pindah dari satu tempat ke tempat yang lain, hitungan detik sampai panitianya sudah ada di situ. Ya, justru cara datangnya Dajjal itu akan menjadikan orang semakin yakin inilah Tuhan yang perkasa. Saudara-saudaraku, hamba-hamba Allah yang kami muliakan, waktu Dajjal itu akan dekat muncul, sudah sangat dekat. Persiapan Bapak apa? Kata Rasulullah SAW, Dajjal nanti akan mendengar dari kaki tangannya di berbagai negeri bahwa ada perkampungan yang beriman, ada perkampungan diisi oleh orang bertakwa. Mereka tidak mau turun dari kampung, mereka tidak mau keluar dari kampung untuk berjumpa dengan engkau. Kenapa? Karena kampung itu hidupnya subur, tanahnya subur, airnya banyak, rezekinya melimpah, isinya orang-orang beriman dan bertakwa. Maka Dajjal pun dengan kekuatannya sampai ke sana, zep, nyampe di situ, lalu mengatakan, akulah Tuhan yang kalian sembah. Kalian punya negeri subur ini, aku yang menyuburkannya. Lihat negeri-negeri yang tandus telah aku hidupkan, sembah aku, kata Dajjal. Apa kata orang beriman di kampung itu? Tidak. Justru kami berkumpul di sini untuk menghindarkan diri dari fitnah engkau. Kami tidak percaya engkau adalah Tuhan kami. Tuhan kami adalah Allah. Lalu orang beriman membacakan surah Al-Kahfi ayat 1 sampai 10 atau ayat 101 sampai 110 supaya mereka terhindar dari fitnah sihirnya Dajjal. Nah, saudaraku yang kami muliakan, bahasa Nabi ada kampung orang-orang beriman. Ini yang menginspirasi saya untuk membangun segera kampung-kampung beriman akhir zaman. Jauh dari laut, jauh dari kota, jauh dari gunung-gunung berapi, dan di kawasan perbukitan, tinggi dari laut, dan punya sumber-sumber mata air, dan subur tanahnya, diisi hanya oleh orang-orang beriman yang soleh-soleh dan bertakwa. Seberat-berat apa keadaan bumi nanti, segersang-gersang apa, kemaraunya separah-parah apa, kalau orang beriman mengisi dengan ketakwaan komplek itu, walau anna ahlal qura la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard. Kalau ada penduduk kampung-kampung yang beriman orang-orangnya dan mereka menjalankan perintah-perintah Allah dan Rasulnya, la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard. Sungguh pasti kami akan hamparkan, kami bukakan untuk mereka pintu-pintu rezeki dan keberkahan yang banyak dari langit dan dari bumi. Yang lain-lain tandus, gersang, kelaparan di mana-mana. Kampung-kampung ini dijamin rezekinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kenapa saya mengajak. Ada sekelompok orang yang merasa paling sok suci di Indonesia ini. Ada sekelompok orang yang merasa paling lurus manhajnya di Indonesia ini, mengatakan ternyata ustadz-ustadz akhir zaman itu punya tujuan di balik ceramahnya. Mereka buat kampung-kampung akhir zaman untuk mendapatkan duit dari jemaahnya. Allah, itu hati dari apa ya kok busuk sekali? Dari apa hati terbuat? Sudahlah, saya tidak akan tanggapi itu. Cuman saya sedih saja. Kenapa tidak dihasung? Orang Cina buat perkampungan, buat perumahan, kenapa itu tidak dikomentari? Ketika kita menganjurkan untuk buat perkampungan perumahan orang beriman, kenapa ini malah digembosi, dilakukan pembusukan? Lalu katanya, saya dapat duit, 1 rupiah pun saya tak dapat. Ya Allah, biarlah nanti mereka di akhirat disidang oleh Allah atas fitnah yang menyebar dari mulut-mulut mereka. Ibarat Allah kami mulia. Bahkan saya menganjurkan setiap provinsi, kalau memang kita punya lokasinya, maka segeralah amankan lokasi itu, kapling-kaplinglah, dan tetapkan ada ulama yang akan tinggal di tengah-tengah lokasi itu. Buatkan rumah ulamanya, buatkan masjid, lalu setelah itu beramai-ramailah merapat ke sana. Itu saya anjurkan. Apa hubungannya dengan saya mengambil keuntungan? Ya sudahlah, memang banyak macam-macam ceramah-ceramah mereka yang aneh-aneh untuk membusuk-busukkan
ceramah tentang akhir zaman ini. Bagi saya, faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Yang mau silakan percaya dan berimanlah, yang tidak mau silakan ingkari dan kufurlah. Enggak ada ruginya saya, tapi kewajiban saya adalah wajib menyampaikan. Nanti terserah mau diterima, mau dapat hidayah mereka, mau menolak, itu terserah. Makanya banyak orang yang mengadu-adu saya katakan ada, biarlah, saya akan tetap berjalan. Biarkan saja, saya akan tetap berjalan. Ya, capek kalau saya dilayani itu, Pak. Mereka diajak diskusi juga nggak mau, diajak duduk bersama nggak mau. Andalannya adalah dengarkan laporan-laporan dari murid-muridnya, dari jamaah-jamaahnya. Dengan itu dia komentari. Mestinya duduk dong. Kalau saya ceramah mereka saya dengarkan semua, Pak. Karena bagi saya mereka adalah ahli ilmu. Saya berhak mendapatkan tambahan-tambahan masukan dari mereka. Ustaz Firanda saya dengar ceramahnya, Ustaz Khalid Basalamah saya dengar ceramahnya, Ustaz yang menurut saya layak didengarkan ilmu mereka, saya dengarkan. Saya nggak memantang, tapi kalau mereka memantang, Pak, jangan dengarkan ceramah ini, jangan ceramah ini. Nah, akhirnya mereka menyimak dari murid-muridnya, dari jamaahnya, lalu melakukan kanter yang tidak beralasan. Peramal lah katanya kita ini, Pak. Ya, terlalu berani mencocok-cocokkan hadis-hadis akhir zaman dengan apa yang nampak dan bla 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 bla. Sudah, itu urusan mereka nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bagi saya terus, faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Ada yang mau silakan percaya dan berimanlah, ada yang mau silakan ingkari dan kafirlah. Selesai. Saya tidak anjurkan juga harus ke Makassar. Kalau ada di Kalimantan ini, kenapa harus ke Makassar? Kan begitu. Maka carilah lokasi itu, Pak. Saya sarankan di atas 200 meter lah ketinggiannya dari laut. Itu kalau bisa saya menyarankan. Dan tempat itu punya sumber-sumber mata air sendiri. Dan pastikan lokasi itu bisa membuat perumahan-perumahan orang-orang beriman. Bisa untuk bercocok tanam, ya. Dan jangan sampai orang-orang fasik, orang zalim, orang mujrim ikut-ikutan ngambil kaplingan di situ. Karena mereka akan menahan rahmat Allah nanti, Pak. Dengan dosa dan maksiat mereka akan tertahan rahmat Allah. Ini antisipasi. Tafadhol lakukan. Kalau ada orang Minang di sini, orang Sumatera Barat, Ustaz, saya mau kembali ke kampung halaman jika hari huru-hara itu. Bisa nggak saya bergabung dengan Ustaz? Ahlan wa sahlan. Silakan merapat. Tidak sedikit juga orang-orang dari Kalimantan, Pak, datang ke pesantren saya di Sumatera Barat. Langsung melihat lokasi, langsung melihat dan sudah merapat. Alhamdulillah. Ya. Baik, antisipasi yang ketiga, saudaraku, hamba-hamba Allah yang beriman. Sebelum Dajjal, apa duluan yang terjadi? Dukhon. Nah, apa yang harus kita lakukan ketika dukhon terjadi? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perintahkan, karena dukhon itu panas. Dukhon itu berlangsung selama 40 hari 40 malam. Bumi ini gelap gulita, kita tidak mampu melihat apapun. Tak ada satu pun di muka bumi ini yang bisa nampak. Bahkan di siang hari bolong, kita dekatkan telapak tangan ke arah wajah begini, siang hari bolong, Pak, kita tak mampu melihat apa-apa, saking pekatnya debu dan asap yang bersatu. Kabut asap di Jambi waktu terbakar di tahun kemarin, masih ingat? Ya, jam 11-an itu kejadiannya. Kalau nggak dihidupkan lampu, nggak akan nampak jalan sama sekali. Betul tidak? Saking tebalnya. Itu baru asap. Sementara dukhon bersatunya asap yang sangat tebal dengan debu yang sangat tebal. Bumi gelap gulita 40 hari 40 malam. Hari pertama dan kedua bumi ini panas, sepanas-panasnya. Rasul berkata, orang kafir, orang-orang Islam yang ahli maksiat, ahli dosa, orang-orang munafik, orang fasik, orang muslim, orang zalim, orang mujrim, ya, semua penjahat-penjahat ini tersiksa oleh dukhon. Sementara orang beriman hanya terserang flu dan demam saja. Dari kulit orang-orang kafir, orang fasik, orang munafik, orang musyrik, orang zalim, orang mujrim, semuanya akan melepuh, Pak, seperti masuk open. Wajah ini meleleh, menjadi jelek. Tapi orang beriman tidak. Berkat iman dan amal solehnya, Allah bentengi mereka dengan silk yang tak nampak, sehingga kita hanya seperti terserang flu dan demam. Mereka nanti akan mengeluarkan asap dari lubang hidungnya, dari mulutnya mengeluarkan asap, dari lubang duburnya mengeluarkan asap, bahkan dari telinganya mengeluarkan asap. Tersiksa, azabun alim, kata Allah dalam Al-Quran. Azab yang sangat pedih itu. Tapi mereka nggak mati. Ini kerennya, Pak. Sekarang orang pakai rokok, keluar asap dari hidung, keluar asap dari mulut, ya kan? Pakai vape, ya, keluar asap. Apa nggak mungkin nanti ketika dukhon, seluruh isi bumi ini asap, debu, maka terhirup olehnya. Otomatis yang keluar juga adalah
Ya masuk asap pasti keluarnya asap lah. Tapi orang beriman tidak. Allahu Akbar. Orang-orang soleh tidak. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Iman dan amal solehnya akan menjadi filter bagi hawa yang penuh dengan polusi debu dan asap ini. Iman dan amal soleh. Makanya kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Halo. Makanya Rasulullah bersabda Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini 5 dan star ini adalah Allah utus beliau sebagai Nabi dan Rasul. Finishnya adalah umat Islam. Semoga bumi ini serentak Allah. Baik, dari start ke finish ada 5 fase. Fase pertama Nabi memimpin umat Islam. Fase kedua para khalifah-khalifah Rashidah. Fase ketiga para khalifah yang menggunakan sistem kerajaan. Nah, 1, 2 dan 3 ini 2/3 dunia Islam memimpin, ya. Kemudian fase kelima nanti. Fase kelima adalah fase di mana Islam akan paling memimpin seluruh dunia. Ini dengan konsep khilafah. Allah firmankan ini dalam Al-Quran surat 24 ayat 55, ya. Bumi ini aman seaman-amannya. Oke, sekarang kita sedang berada di fase keempat. Ini fase kita. Fase di mana Islam sedang tidak memimpin dunia. Yang ada di muka bumi adalah para pemimpin-pemimpin yang memimpin dengan kediktatoran dan kezaliman. Mereka ciri khasnya jahat kepada Islam dan zalim kepada kaum muslimin. Ini fase kita sekarang. Fase kita sekarang ini. Jahat kepada Islam, zalim kepada umat Islam. Ini fase kita. Nah, Nabi berkata, bila kamu telah menyaksikan salju turun di Arab, sudah terjadi di masa kita, ya. Bila kamu menyaksikan huru hara terjadi di seluruh negeri Arab, sudah Arab Spring. Bila kamu menyaksikan terjadinya fitnah kepada bumi Syam, fitnah Syam. Syam itu di mana? Palestina, Syria, Lebanon, Yordania. Nah, kata Rasulullah, jika ini sudah kamu saksikan, badiru bil a'mali fitanan, terang-teranganlah kamu berlomba-lomba. Nah, ini dia. Ini perintah Nabi yang paling kuat. Badiru bil a'mali fitanan, terang-teranganlah kamu berlomba-lomba mengerjakan amalan-amalan soleh, ya. Bil a'mal fitanan, di masa-masa fitnah, kata Rasulullah. Nah, Nabi pertegas fitnah itu adalah bisyam, wal fitanu bisyam, dan fitnah itu adalah di Syam, bukan di Rohingya, bukan di Uighur, bukan di Yaman, bukan di mana-mana, tapi di Syam, Palestina dan Suria. Sejak Maret 2011 sampai sekarang, fitnah negeri Syam tidak padam-padam, bahkan makin brutal. Kalau di Palestina, Israelnya makin jahat. Kalau di Suria makin brutal saja, basah-basah dengan Rusia dan sebagainya. Kaum muslimin, perintah Rasulullah adalah badiru bil amal, berlomba-lombalah kamu terang-terangan memperbanyak amal soleh. Terang-terangan saja berlomba-lomba memperbanyak amal soleh, berinfak, bersedekah, ya, bawa amalan duha, puasa Senin Kamis, terang-terangan saja. Menghafal Quran nggak apa-apa. Allah, udah tua kamu, udah terlambat menghafal Quran, biarin. Kebanyakan kamu mau beramal. Kita harus ingat juga dunia. Kita berinfak 200 juta, 100 juta, kita berinfak 50 juta. Ada berapa dana kita berinfak. Kamu mah keterlaluan, masih ada dunia ke depan lagi masih panjang. Kita tidak dengarkan mereka. Yang juga jangan dihabiskan betul sehabis-habisnya, karena kita juga harus berpegang kepada kehidupan kita yang sesaat ini. Baik, berlomba-lombalah. Kenapa? Ternyata karena waktu dukhon itu nanti terjadi. Ini ya, ini tanda besar kiamat pertama, dukhon. Ini adalah dukhon. Setelah dukhon paling lama 2 tahun Dajjal. Dajjal. Begitu. Ya. Jadi berbagai macam petaka-petaka, bencana-bencana, musibah-musibah dan kejadian yang mengerikan yang bisa merontokkan iman itu terjadi. Puncaknya adalah Dajjal keluar. Akan banyak orang-orang yang murtad dari umat Nabi karena tak mampu bertahan, tak mampu sabar. Lalu mereka menjadi murtad. Banyak yang jadi munafik pada masa-masa ini. Banyak berguguran. Paginya masih ada iman, siangnya datang ujian, dan sorenya sudah kafir. Sorenya masih ada iman, malamnya datang tempaan, terpaan, ujian, tantangan, lalu tak tahan dia, besok paginya dia sudah kafir. Masya Allah, ini masanya. Pada masa ini kata Nabi, umatku akan terbelah menjadi 2, mukmin dan munafik.
Ya, nanti nomor 4, antisipasi kita menjadikan diri kita pasti mukmin bukan munafik. Antisipasinya apa? Saya akan sampaikan insyaallah taala. Jadi fitnah Syam ini barometer atau standar kita mulai saling berlomba-lomba dan terang-terangan. Jangan pakai sembunyi lagi, Pak. Saling berlomba-lomba dan terang-terangan, berlomba-lomba memperbanyak amal soleh, berlomba-lomba menjadi pejuang, berlomba-lomba menjadi penegak amar bil ma'ruf nahi anil munkar. Jangan ragu-ragu, Pak, jangan ragu-ragu. Berlomba-lomba untuk saling puasa Senin Kamis, berlomba-lomba untuk meramikan masjid, berlomba-lomba menjadi penghafal-penghafal Quran, berlomba-lomba menegakkan semampu kita syariat agama Allah dalam keluarga kita, dalam bisnis kita, dalam kehidupan kita. Badiru bil amal, berlomba-lombalah kamu, karena ternyata pada masa dukhon, ketika orang-orang lain, kan nggak semua orang bisa pakai masker, mata juga perih. Masker apa yang bisa dipakai, Pak? Di mana-mana pakai masker terus, ya. Kayak di Wuhan sekarang, kemana-mana orang pakai masker. Orang beriman tidak. Dengan iman dan amal solehnya ini nanti Allah akan jadikan semacam silk yang kokoh yang tak nampak, sehingga debu tak masuk, sehingga asap tak masuk, ya. Mereka akan terlindungi. Ini bukan dongeng. Al-Quran menceritakan ini, hadis-hadis menceritakan ini, Pak. Dukhon ini akan diselamatkan hanyalah orang beriman yang amal solehnya banyak. Dan standar mulainya adalah ketika fitnah di Syam membara sejak 2011. Kalau Bapak baru mendengar sekarang atau baru yakin sekarang, mulailah sekarang. Lakukan akselerasi, lakukan akselerasi, percepatan. Demikian hamba-hamba Allah yang saya muliakan, jangan tunda-tunda lagi waktu, nggak lama lagi, demi Allah nggak lama lagi. Saya setelah melihat apa yang terjadi di Arab Saudi sekarang, sudah dah 100%. Arab Saudi nggak menyangka saya, Pak, yang dulu adalah benteng syariat Islam, ya, pelindung agama Islam, sekarang sudah jebol, resmi menjadi negara sekuler, resmi diumumkan sebagai negara liberal, terbuka, dan semua jenis dosa maksiat dibuat oleh Eropa dan Amerika, mereka buat sekarang di Arab Saudi. Betul tidak? Maka apa yang membuat kita bisa ragu lagi? Oleh karena itu, perbanyaklah amal soleh dan terang-terangan, jangan pakai sembunyi lagi. Saudaraku hamba Allah, kemudian di fase keempat, fase kita ini, kata Rasulullah SAW, tadi sudah saya uraikan pagi tadi, ya, dari sejak sini mungkin Bapak Ibu pernah mendengarkan kajian tentang terjadinya fitnah Duhaimah. Fitnah Duhaimah. Fitnah Duhaimah ini adalah fitnah yang targetnya merontokkan iman, Pak. Puncak fitnah Duhaimah itu adalah Dajjal keluar. Ini puncaknya. Setelah Dajjal dimusnahkan oleh Nabi Isa, maka tak ada lagi fitnah Duhaimah. Dari sejak runtuhnya Khilafah Islamiyah Al-Uthmaniyah tanggal 3 bulan Maret tahun 1924. Sejak itu kita masuk fase ini fase keempat. Ini fase keempat. Ini yang fase kelima. Oke. Kita masuk fase keempat dan mulailah start fitnah Duhaimah. Fitnah Duhaimah ini apa-apa saja, banyak fitnah Duhaimah itu. Mulai dari demokrasi, ini fitnah Duhaimah, sampai kepada isu terorisme, radikalisme, pluralisme, ya, sampai lahirnya isme dan ateisme dan sebagainya, sampai dimunculkan HAM yang bisa melangkahi dan menginjak-injak kehormatan agama dan sebagainya. Ini semuanya adalah fitnah, sampai kepada fitnah ekonomi berbasis riba. Itu adalah fitnah, Pak, yang bisa merontokkan iman, sampai kepada media dan segala macamnya. Ini fitnah Duhaimah, targetnya merontokkan iman. Dan kata Rasulullah SAW, ketika fitnah Syam ini membara, orang-orang yang kuat imannya dan total, insya Allah dia akan menjadi selamat. Ketika Dajjal keluar, dia juga akan dijaga oleh Allah. Ketika dukhan terjadi, dia juga hanya terserang flu dan demam saja. Nah, kaum muslimin, salah satu pengikut Dajjal nanti dari kalangan umatku adalah orang munafik, kata Rasulullah. Pada masa itu, kata Nabi, akan terbelah umat ini menjadi fustata ini. Fustatu iman la nifaqa fih. Satu belahan umatku akan menjadi orang-orang beriman yang tidak mungkin ada kemunafikan pada mereka. Satu belahan menjadi orang munafik yang tidak mungkin lagi ada keimanan pada mereka. Fa idza kana dat, kalau itu sudah terjadi, fantadhirid dajjal min yaumi, tunggulah hari itu Dajjal keluar, au min ghadih, atau besok harinya, kata Rasulullah. Saking dekatnya. Jadi kalau sudah terbagi umat ini kepada mukmin dan munafik, demi Allah saya telah bersaksi di depan Bapak Ibu, di depan jemaah seluruhnya,
bahwa setiap negara yang mayoritas muslim penduduknya sudah Allah datangkan fitnah duhai mak yang menyebabkan umat Nabi Muhammad di sana terbelah menjadi dua. Mesir, fitnah duhai maknya adalah ketika Mursi naik, dikudeta oleh Sisi. Sejak itu umat Islam terbelah dua menjadi mukmin dan munafik. Kemudian kalau di Arab Saudi 2016 ketika Pangeran Muhammad bin Salman merebut rampas hak putra mahkota dari tangan Muhammad bin Nayef, yang seharusnya Muhammad bin Nayef lah pengganti Raja Salman besok, tapi dikudeta oleh Muhammad bin Salman. Lalu ayahnya dipeti eskan, itu ibarat saya, bahasa saya, ayahnya dibekukan, gak berfungsi apa-apa, dan Arab Saudi dikendalikan sepenuhnya. Sejak itu fitnah duhai mak dalam rangka membelah umat Nabi Muhammad menjadi mukmin dan munafik sudah terjadi di Arab Saudi. Kalau di Indonesia juga 2016, kalau nggak salah Sisi juga 2016 ya, lebih kurang kalau nggak salah ya, juga demikian. 2013 Sisi, oke, terbelah sudah umat Nabi Muhammad di sana. Indonesia sejak pelecehan Al-Quran surah Al-Maidah ayat 51 di Kepulauan Seribu, sejak kejadian itu umat Islam di Indonesia terbelah dua, belahan yang sangat nyata, mukmin dan munafik. Sampai sekarang makin kentara, makin kental Pak, makin kental. Dan sekarang pastikan kita selalu di pihak mukmin haqqan, berada pada pihak mukmin haqqan, menjadi muslimah kafah, muslim kafah, wala yakhafun laumata laim. Jangan pedulikan dengan cemeehan, dengan ejekan, dengan cibiran orang-orang yang mencemeh, mengejek dan mencibir. Jangan peduli. Bapak, Ibu, bagaimana antisipasi kita agar kita tidak menjadi orang munafik? Ternyata tidaklah sulit, tapi butuh keseriusan. Tidak sulit. Seandainya lah pondok pesantren Hidayatullah atau pondok pesantren apa yang ada di Kalimantan ini membuat ide, dan itu adalah idenya saya cetuskan sekarang, mudah-mudahan ada yang menyambut. Apa kata Rasulullah SAW? Siapa saja yang menjaga solat berjamaah 5 waktunya di masjid bersama imam, dan dia tidak pernah ketinggalan takbiratul ihram bersama imam, mulai dari subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, tidak pernah ketinggalan takbiratul ihramnya bersama imam. Setelah selesai qamat, dia juga sudah di belakang imam, ya. Lalu imam Allahu Akbar, dia juga Allahu Akbar. Selama 40 hari 40 malam. Kata Rasulullah, dijamin bagi orang tersebut aman dia dari dua hal. Satu, dia akan aman dari sifat kemunafikan sampai dia mati. Allahu Akbar. Yang kedua, di akhirat dia dijamin aman, tidak satu detik pun Allah akan izinkan dia singgah ke neraka. Allahu Akbar. Jadi ternyata dahsyat sekali menjaga solat 40 hari 40 malam dengan berjamaah bersama imam di masjid dan tidak ketinggalan takbiratul ihram. Ustaz, kalau pas hari ke-35 ternyata tinggal sholat asar kita berjamaah, bagaimana Ustaz? Ulang balik dari awal. Beratnya ya Ustaz, butuh azab yang kuat. Ustaz, kami yang ibu-ibu bagaimana Ustaz? Kan katanya ibu-ibu lebih bagus di rumah. Bagus ibu-ibu di rumah, silakan, tapi on time. Apa Bu? Jangan in time, tapi on time. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ibu-ibu sudah berwudu, ya, ibu bentangkan sajadah, ibu mulai sholat sunat wudu, lalu ibu sholat sunat qabliyah kalau ada qabliyahnya, kemudian ibu sholat wajib, setelah itu ibu zikir, habis itu sholat sunat rawatib ba'diyah, selesai. Ibu lakukan 40 hari 40 malam seperti itu. Kalau ibu ke masjid ahsan, bagus, tafadhol, nggak dilarang. Tapi kalau ibu di rumah on time, orang di masjid kamat, ibu juga sholat, ya, tepat waktu Bu, begitu 40 hari. Nah Ustaz, kayaknya ya berat karena tantangannya sangat luar biasa, pekerjaan kami segala macamnya. Ini akhir zaman, rasanya untuk mentargetkan sesuatu yang hebat ini kita harus berani, ya, harus berani menyediakan waktu 40 hari. Sebenarnya kalau Bapak mau minta pada pesantren kita Hidayatullah, pesantren, boleh nggak kami ikut nyantri selama 40 hari di sini? Kami ingin fokus sholat 5 waktu berjamaah di masjid. Kalau Bapak takut kena gangguan di luar ya, tapi kalau Bapak yakin ya sudah, bismillah aja di luar. Tapi kalau ingin tafarruh, ingin fokus, minta pada pesantren.
Kami bayar, makan minum kami tolong disiapkan, pakaian kami tolong di laundry. Kami ingin sholat 5 waktu. Dan diantara itu kami juga ingin diperbaiki bacaan Quran kami, atau kami ingin menambah hafalan Quran kami. Kami ingin mendapatkan tausiah-tausiah. Kami siap bayar. Umpama ya, pesantren kita Pak di Payakumbuh, insya Allah dalam waktu dekat akan membuat program itu. Ya, jamaah yang anak-anaknya yang kelas 3 SMA yang tamat sebelum kuliah 40 hari mondok dulu dengan kita, dibelasah imannya, didongkrak ke semangat agamanya, kemudian diperbaiki bacaan Qurannya, ditambahkan hafalan Qurannya, selama 40 hari dijaga dan dipastikan sholat 5 waktunya sebelum takbiratul ihram imam dia sudah ada di belakang imam, itu dijaga 40 hari. Setelah itu silakan lanjutkan kuliah, dia sudah terjamin sampai dia mati tidak akan pernah jadi orang munafik. Keluar pun Dajjal, dia tidak akan dikuasai oleh Dajjal. Allahu Akbar. Kalau ada yang sudah tamat kuliah sebelum dia kerja, bagusnya dia nyantri dulu 40 hari. Ya, dia usahakan dia bisa mendapatkan sholat 5 waktu berjamaah di masjid ini sambil menambah, mengupgrade imannya, mengupgrade Al-Qur'annya, kualitas bacaannya dan segala macamnya, tak sambil menambah ilmunya. Maka setelah itu silakan dia bekerja. Bagusnya begitu Pak. Yang udah mau pensiun juga begitu. Tak lama lagi saya pensiun ini. Kira-kira 2 bulan lagi saya pensiun. Program saya yang pertama lepas pensiun adalah mondok 40 hari. Umpamanya begitu ya. Maka fokuskan begitu. Maka ada jaminan sampai mati kita tidak akan pernah jadi orang munafik. Dan di akhirat kita tidak akan pernah masuk neraka. Apakah ini berat? Apakah ini bisa? Bagi yang ingin selamat di akhir zaman, inilah dia solusi. Ustaz, saya tidak mau ke pesantren, saya nggak mau mondok, tapi saya mau Ustaz. Bismillah, semoga Allah tolong. Harus azam yang kuat. Kan nggak harus mondok, jangan sampai dikatakan bid'ah pula nanti. Bid'ah itu amalan baru ini. Apakah harus mondok? Nggak mondok kan bisa. Ya nggak mondok nggak apa-apa. Mondok itu hanya untuk menolong kita jangan sampai terganggu, ya kan? Sambil di pondok, sambil di-upgrade iman kita. Dengarkan kajian-kajian, menamatkan beberapa surat ditafsirkan dan menamatkan beberapa kitab dan sebagainya. Bisa penambahan hafalan ayat dan sebagainya. Itu bagi yang mau. Jadi ini hanya solusi. Tafadhal, semoga bermanfaat. Betul tidak? Kalau ada di sini yang punya sahabat, punya keluarga yang ada pondok pesantren, tawarkan pada keluarganya buat program ini. Tapi program 40 hari itu full. Ada kajian-kajian, ada tahsinnya, ada tajwidnya, ada tahfiznya, ada apa, sehingga 40 hari itu dahsyat sekali. Masjid juga bisa buat sebenarnya. Kalau masjid punya penginapannya langsung aja lah masjid, ya, makannya catering saja, bisa Pak. Ya, kalau masjid-masjid bisa diberdayakan, kenapa tidak? Kan begitu kan? 40 hari, malah lebih praktis di masjid. Ya, belum lagi orang azan kita sudah pergi berwudu, iya kan? Keren itu. Tahajud terjaga, duha terjaga, puasa Senin Kamis terjaga, tajwid, tahsin dan qiraat, tartil segala macamnya terjaga. Masya Allah. Masjid lebih memungkinkan lagi. Pesantren dan masjid adalah tempat yang paling ideal untuk mewujudkan antisipasi nomor 4 ini. Hamba-hamba Allah yang kami muliakan. Nah, kemudian saudaraku yang saya cintai, masalah perumahan sudah, masalah keuangan sudah, ya, masalah persiapan makanan juga sudah, masalah bagaimana kita terjaga dari dukhan semacamnya sudah, dan bagaimana kita bisa selamat dari Dajjal pagi tadi sudah saya sampaikan. Kemudian bagaimana kita tidak menjadi orang munafik di akhir zaman ini barusan sudah saya sampaikan. Antisipasi ini yang saya anggap penting Pak. Nah sekarang wahai hamba-hamba Allah yang kami muliakan, oh Ustadz, ada tidak rambu-rambu jelas dari hadis Nabi kapan kami harus mulai bergerak? Bergerak apanya? Bergerak pindahan atau bergerak mulai mempersiapkan? Kalau mulai mempersiapkan, startnya sudah ada itu. Sejak fitnah Syam, start. Persiapan yang terbaik adalah iman dan amal soleh, itu persiapan terbaik. Kalau persiapan fisik dari sekarang, kita akan menghadapi masa-masa terberat. Jadi lihat ini. Ini fase ke Dajjal. Kemudian yang ketiga ini adalah Isa alaihissalam. Dan yang keempat sekaligus penutup fase keempat. Yang keempat Ya'jud dan Ma'jud. Ya'jud dan, nah, barulah yang kelima matahari terbit sebelah barat dan keluarnya binatang raksasa dari perut bumi. Yang kelima, ini yang keenam, dan yang ketujuh angin lembut berbau wangi kesturi yang mematikan seluruh orang-orang Islam yang ada iman di dadanya, ya, angin lembut kematian. Nah ini mematikan serentak seluruh orang Islam yang beriman di dadanya.
Baik. Baru tanda besar kiamat yang ke-8, 9, 10 ini akan menyaksikan orang yang tidak kenal lagi Allah sama sekali. 1 atau 2 generasi setelah ini kiamat besar pun terjadi. Nah, perpindahan dari fase keempat menuju fase kelima ini dukhon sudah dekat lagi ya. Dajjal juga tanda-tandanya sudah ada. Berarti tak lama lagi akan terjadi hantaman meteor. Tak lama lagi akan terjadi hantaman meteor. Tanda-tanda ini sudah ada di Mekah Madinah. Ya, tanda-tanda ini sudah nyata. Dukhon tak lama lagi terjadi, Dajjal juga akan muncul. Berarti tak lama lagi kita akan keluar dari ini semua. Naam, lalu kita masuk ke fase kelima. Nah, masalahnya Imam Mahdi di mana? Imam Mahdi di sini dengan izin Allah. Al-Mahdi di sini. Al-Mahdi saya uraikan kemarin, Al-Mahdi kemarin malam ya, di masjid apa malam tadi? As-Salam. Ya, Masjid As-Salam malam tadi. Nah, kaum muslimin, Al-Mahdi ini tanda-tandanya sekarang salju turunlah, huru-hara di Timur Tengah, fitnah Syam. Ini tanda-tanda menuju Al-Mahdi. Keributan yang sebentar lagi akan terjadi di Arab Saudi yang tidak bisa dielakkan adalah pertanda nyata kemunculan Al-Mahdi. Al-Mahdi ini bukan tanda besar kiamat, tapi dia akhir tanda kecil kiamat ya, dan dia bertaut langsung dengan tanda besar kiamat. Saya tidak dapat memastikan 100% apakah sebelum Dukhan atau setelah, tapi lebih besar peluang saya meyakini dia itu setelah Dukhan adalah dari banyaknya riwayat dan hadis-hadis. Oke, kaum muslimin yang kami muliakan, di masa-masa Al-Mahdi muncul kata Rasulullah, ini dalam rangka menyambut kejahatan Dajjal ini. Bumi ini ada dalam pertikaian yang hebat, perang di mana-mana, bencana di mana-mana, musibah di mana-mana, semua keburukan dan kejahatan puncaknya ada di mana? Menjelang Dajjal keluar, Al-Mahdi Allah munculkan sebagai pemersatu umat, pendamai hati, penyejuk jiwa, dan akan meraih semua kemenangan serta menstabilkan semua kekacauan menjelang Dajjal keluar. Nah, inilah fungsinya Al-Mahdi. Berarti tak lama lagi kita akan memasuki hari-hari di mana bumi ini penuh dengan tuntutan fisik yang kuat, tuntutan fisik yang sehat. Anda sebagai anak-anak muda, coba tes lari 100 meter tanpa berhenti. Bagaimana kira-kira? Berkunang-kunang nggak pemandangan? Sesak nggak nafas? Kalau iya, berarti Anda harus berlatih agar Anda bisa lari 1 kilo tanpa berhenti. Anda bisa berlari 2 kilo, 3 kilo tanpa berhenti. Anda bisa berenang, mulailah dari 100 meter dulu ya, lanjutkan sampai kepada 1 kilo, sampai kepada 2 kilo tanpa Anda berhenti. Belajarlah dengan baik. Fisik Anda juga ditangkaskan. Jadikan fisik Anda itu memang betul-betul alot, liat ya, sehingga apapun medan Anda tak mudah masuk angin. Ini kena air hujan aja sedikit langsung demam. Masuk angin, kena hujan aja sedikit, mudah sakit kepala, mudah kembung segala macamnya. Aduh, anak cemen. Tampang si maco, tapi mudah betul masuk angin. Jangan begitu Pak, dilatih fisik sekarang, dilatih. Bagi para pemuda, ayo latihan gulat, ayo latihan bela diri tangan kosong, ayo latihan pedang, samurai, ayo latihan olahraga yang target Anda adalah targetnya menjadi atlet. Begitu loh, dalam rangka persiapan menjadi manusia yang bisa selamat di akhir zaman. Kita butuh fisik yang kuat. Ketika huru-hara kita akan lari ke sana, kita akan lari ke sini. Kita bisa jadi bawa anak macam ini Pak, lari. Lah bagaimana bawa anak, diri aja nggak ke bawah, apalagi perut macam ni. Wah, musibah itu. Oleh perut juga badan gemuk tapi kayak semohong. Lihat tuh semohong, lincah, walaupun badannya tambun tapi lincahnya luar biasa. Kayak gitu nggak apa-apa, kayak gasing bontot ya. Gendut tak gendut tapi kencang, itu nggak apa-apa. Lah ini ya Allah, udahlah badan macam ni, habis itu jalan gini-gini pula. Umur ditanya berapa umur? 38. Wow, 38. Aduh, jadi antisipasi kita hidup zaman ini adalah fisiknya tolong dibuat tangguh. Fisiknya bukan fisik cemen. Tak lama lagi demi Allah kita tak akan punya teknologi lagi. Kita tak akan punya lagi sepeda motor yang bisa dibawa. Mobil masih ada tapi udah nggak bisa starter Pak. Pesawat masih ada tapi udah nggak bisa terbang. Kita wajib berkuda kemana-mana. Kendaraan kamu pada masa itu kata Rasulullah, kembali kepada kuda. Kembali kepada kuda. Lihat itu, Mahathir Muhammad usianya sekarang sudah 93 tahun. Antum lihat cara jalannya Mahathir nggak? Lihat cara jalannya Mahathir nggak? Tegap, lurus cara berjalannya, nggak ada begini-begini, ya kan? 93 tahun. Ternyata Mahathir Muhammad itu 1 minggu dia latihannya 3 kali di atas kuda dan menempuh perjalanan di atas 20 km.
Setiap hari, padahal di atas kuda tuh Pak, cukup 10 menit saja sudah sama rasanya treadmill selama 1 jam. Itu capeknya Pak. 10 menit saja di atas kuda. Mahathir itu begini jalannya, lurus, masih cepat. Nah, antum bawa sepeda motor. Belum apa-apa ada bungkuk kayak udang. Coba antum naik ke atas kuda. Peraturan naik di atas kuda itu harus begitu memang, ya. Pegang kekang, kemudian dada memang harus begini. Perut nggak boleh maju. Ya, harus begini. Kemudian hiya. Nampak. Makanya penunggang kuda tuh maco-maco. Fisiknya kuat-kuat. Sekarang latihan berkuda. Latihan berkuda. Baca surat Al-Anfal ayat 60. Apa yang Bapak jawab nanti di depan Allah? Ternyata berkuda, pandai berkuda itu hukumnya wajib. Bukan hukumnya sunat muakkadah. Bukan hukumnya sunat, hukumnya wajib. Ya. Setiap ayah harus ajarkan anaknya berkuda. Harus ajarkan anaknya memanah. Berarti kita harus pandai memanah. Ini enggak mana hati orang jago. Memanah beneran enggak bisa. Afwan, istriku alhamdulillah dengan nikmat Allah SWT menunggang kuda Pak, dan menang juara 1 nasional. Jarak 20 km tempuh. Alhamdulillah. Putriku juga juara 2 memanah di atas kuda. Kudanya lari Pak. Kudanya lari memanah. Alhamdulillah, anakku yang kecil-kecil Pak, anak saya yang kecil-kecil sudah mulai di atas kuda. Kecil-kecil umur 10 tahun sudah melepaskan tangan di atas kuda, sudah mulai berlatih memanah di atas kuda. Dan kami alhamdulillah santri kita hafiz Quran 3,5 bulan yang lalu, alhamdulillah kali pertama kami kirim mereka pertandingan internasional di Korea Pak, juara 4 tingkat dunia. Ini tahadus bin nikmat, wa amma bi ni'mati rabbika fahadis. Nikmat Rabbmu ceritakanlah. 1 bulan seminggu yang lalu kami kirim santri kita yang hafiz Quran pertandingan yang melawan juara-juara dunia di Iran. Pertandingan di Iran dengan suhu yang sangat dingin. Alhamdulillah KBRI kita bangga dan bahagia sekali. Republik Indonesia bangga sekali. Kenapa? Santri kita juara 2 dunia. Atlet memanah di atas kuda, kudanya melaju gelof, bukan trot ya. Kalau trot itu kan kayak maraton di kita, kalau canter itu kan lari, tapi kalau gelof udah kayak angin Pak. Nah seperti itu santri kita mengambil panah dan melemparkannya. Cap. Antum sebagai generasi akhir zaman katakan pada diri saya harus pandai. Nah kalau enggak kemana-mana antum jalan kaki, gempor sudah lutut. Kita harus kuat Pak, bisa. Kenapa tidak? Ayah saya 108 tahun usianya sekarang, 108 tahun. Membaca Qurannya nggak pakai kacamata. Padahal Qurannya kecil sebesar HP. Telinganya masih nyaring. Kalau saya ajak berkuda, ayo ayah berkuda, ayo buya kita berkuda, ayo katanya. Masya Allah. Coba antum melihat kalau dia jalan dengan kami itu duluan dia sampai di depan. Kayak angin Pak, naik ke atas jenjang tuh 108 umurnya, lahir 1912. Masya Allah, dia tak mau tinggalkan puasa Senin Kamisnya. Sejak saya kecil belum lagi SD dia sudah menjaga sholat tahajudnya, nggak pernah tinggal sampai sekarang dengan izin dan nikmat Allah. Ya, dia sangat rajin berinfak, dia sangat rajin bersedekah. Lihat apa yang Allah buat kepada fisiknya, Masya Allah. Dan dia bahkan kalau dikasih panah, buya memanah kita, manah dia, ikut memanah beliau. Pernah orang yang binaragawan itu bengkak-bengkak sininya tuh, kami suruh pakai anak panah kita Pak, gemetar Pak. Ustaz kenapa begini katanya? Dia selama ini melatih otot kasar, otot besar. Sementara panah ini adalah otot kecil di dalam otot besar ini. Itu yang dilatihnya. Makanya tenaga yang paling benar itu ya adalah tenaga para pemanah. Itu baru tenaga yang sebenarnya. Pernah sahabat saya anggota TNI juga mencoba memanah, gemetaran juga. Padahal putra putri saya udah biasa cepat, pap. Ini memanah Pak. Kalau tukang panah nempeleng pingsan orang Pak. Coba kalau orang apa jim itu, mama apa tuh nempeleng kayak ditampar sesuatu aja. Oke, ala innal quwwata ramyu. Ketahuilah kekuatan itu adalah dalam memanah kata Rasulullah. Ternyata di situ dapatkan kekuatan fisik. Taib. Tepat jam 11, katanya jam 11 saya harus berhenti. Lalu dari jam 11 kita buka ruang tanya jawab. Begitu tadi ya. Oke, silakan kalau ada pertanyaan tentang antisipasi akhir zaman.
Tema kita di situ. Baik, silakan dijawab pertanyaan bagi Bapak-bapak. Sebentar. Sebelum kita buka pertanyaan, bolehkah saya menyebutkan tentang pesantren di sini? Oke, bismillah. Izin dulu Bapak Ibu. Pesantren kita sekarang, seperti yang saya sebutkan tadi, itulah prestasi-prestasi di bidang keatletan. Santri kita seluruhnya yang tingkat SMP dengan memuji Allah dan bersyukur kepada Allah sudah hafiz Al-Quran seluruhnya. Dan mana yang hafiz sekarang kami itqankan dia dengan para syekh-syekh dari Timur Tengah. Alhamdulillah sekarang pesantren kita ini sudah merampungkan menyelesaikan bangunan gedung 3 lantai dan sudah diresmikan tanggal 3 kemarin. Ustaz Abdul Somad yang menyampaikan ceramahnya. Tapi pesantren ini meninggalkan sisa hutang 176 juta lagi ke 2 toko bangunan, dan itu yang harus kami tutupi dalam waktu yang secepat mungkin. Kemudian kaum muslimin yang kami muliakan, selama ini kita belum pernah punya masjid sendiri yang layak. Masjid kita baru berupa bambu, dalam bentuk bambu-bambu, saung bambu, ya. Dan ini sudah tak muat lagi untuk santri kita dan untuk guru-guru. Itu pun sudah doyong, tengah-tengahnya sudah mulai. Alhamdulillah kita juga sudah bebaskan tanah seluas 3016 meter. Di atas tanah itu ideal sekali Pak, datar dan cantik tanahnya. Kita akan bangun masjid 30 kali 30 di situ untuk aktivitas kesantrian, pendidikan. Karena ternyata syekh-syekh dari Timur Tengah mengatakan kami tak mau mengajar di kelas, kami hanya mau mengajar di masjid. Jadi masjid akan kami jadikan ruang belajar sekaligus, ya, ruang salat, ruang ibadah, ruang tabligh akhbar, ruang acara dengan umat dan rakyat masyarakat. Jadi masjid ini strategis sekali. Ini yang kita harapkan. 30 kali 30 per 1 meternya adalah 2,5 juta. Jadi ada 2 yang kami kumpulkan sekarang. 1 untuk pembangunan masjid kita, yang kedua adalah untuk menutupi hutang buat gedung, lokasi asrama, rumah guru-guru dan tempat belajar beberapa santri kita tingkat madrasah. Ini yang sudah siap dan ada tersisa 176 juta rupiah. Mari Bapak Ibu, siang ini kita ikhlaskan hati karena Allah. Ya Rabb, sedekah ini hamba jadikan dan sebagai tameng hamba dari Dajjal. Ya Allah, jadikan sedekah hamba ini melepaskan hamba dari hutang-hutang hamba. Jadikan sedekah hamba ini Allah sebagai mahar untuk hafiznya Al-Quran anak hamba. Demikian ya, kita minta kepada Bapak Ibu semua, jangan ragu-ragu. Persembahan kita di akhir zaman, badiru bil a'mal, berlomba-lombalah kamu beramal. Yang jalan sekarang ini adalah tangguk rapat istilahnya. Ambillah harta terbaik yang kita cintai. Wa anfiqu mimma tuhibbuna. Yang kamu infakkan adalah yang paling kamu cintai. Maka infakkanlah yang paling kamu cintai. Tadi di masjid subuh tadi Istiqomah ya, ada ibu-ibu yang juga melepaskan gelang emasnya Bu, Masya Allah. Jadi nggak harus selalu duit, ada anting bisa lepas, cincin bisa lepas. Ini seluruhnya akan menjadi semen, akan menjadi besi, akan menjadi bahagian daripada masjid kita insya Allah Ta'ala. Yang tak bawa dana tapi memungkinkan untuk transfer melalui BSM Mobile Banking, silahkan BCA Banking bisa, BSM 063 05 kali 89. Atas nama Zulkifliha. Yang kedua BCA 614 50 473 60. Atas nama Zulkifli Muhammad Ali. Dan ini nomor konfirmasi adalah WA saya pribadi dan handphone saya juga. Tetapi setelah ini saya tulis kepada Bapak Ibu yang bertanya tentang akhir zaman, silahkan melalui nomor ini. Yang bertanya tentang tafsir ayat-ayat Allah, tafsir akidah, penjelasan akidah, silahkan. Tentang curhat pribadi jangan. Saya sering tak punya masa untuk melayani curhat pribadi Pak. Seringkali orang nelpon, Ustaz, belum apa-apa dah nangis duluan. Panjang kali ceritanya. 0812 660 11331. Dan ini admin saya 0852 922 2408. Silakan konfirmasi. Ustadz, saya sudah transfer Ustadz, saya ambil 2 meter umpamanya. Mohon ya Ustadz didoakan agar anak saya namanya Fulan bin Fulan dihafizkan oleh Allah Al-Quran Ustadz. Nah itu boleh ya, sambil meminta pesanan khusus dalam doanya.
Tafadhol, bagi yang ingin mentransfer bisa dilakukan ke nomor yang sudah saya tuliskan. Bagi yang tidak sempat mencatat atau rekaman dari kajian ini ada di channel YouTube Masjid Ar-Rahmah Balikpapan. Termasuk bagian juga selama di Balikpapan dari awal sampai akhir. Bagi yang tidak berkesempatan bisa disimak di YouTube. Insya Allah dari awal beliau datang, awal penjelasan akhir zaman sampai hingga hari ini ada semua di channel YouTube Masjid Ar-Rahmah Balikpapan. Terima kasih. Dan bagi Bapak yang ingin bertanya, satu orang satu pertanyaan saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya menanyakan itu Imam Mahdi kan muncul dengan kekacauan. Ini juga Dajjal muncul dengan kekacauan umat ya. Terus apakah ini berarti Imam Mahdi gagal dalam memperbaiki umat? Bukan. Biar saya tanggapi dulu. Imam Mahdi itu justru menetralkan semua kekacauan yang ada di muka bumi. Ketika kekacauan itu mulai mendekati kepada netral, hampir 100% netral, perang berhenti di mana-mana, ya, semua kekacauan hampir stabil lagi di mana-mana. Hanya tinggal satu yang tidak bisa distabilkan oleh Imam Mahdi, yaitu bencana kekeringan pada alam. Itu satu-satunya andalan Dajjal. Melihat kaki tangan Dajjal di mana-mana, sudah tidak lagi berkutik. Israel sudah hilang, Amerika sudah takluk dan lumpuh. Jadi kemunculan Dajjal itu adalah setelah Eropa dan Amerika kalah total ya oleh umat Islam, dan Israel juga sudah hilang sehingga dikuasai kembali oleh umat Islam seluruh Palestina itu. Nah, Dajjal itu kata Rasulullah keluar dalam keadaan kemarahan yang hebat karena kaki tangannya sudah lumpuh semua. Jadi justru Imam Mahdi hadir untuk menghentikan semua makar Dajjal. Satu yang Imam Mahdi tidak mampu hentikan, yaitu bencana alam dalam rangka kemarau ekstrim, ya, kelaparan di mana-mana. Ini yang belum bisa dihentikan oleh Imam Mahdi. Maka disitulah Dajjal muncul. Paham? Bukan gagal Imam Mahdi, justru sangat berhasil besar. Ya. Salam. Dalam bidang apa saja sih sejauh ini yang pernah dikatakan oleh perempuan itu dari tersebut dalam menyesatkan manusia, kemudian dia dalam seperti protokol dari konservasi, kemudian simbol-simbol tertentu, kemudian aspek yang tidak dalam simbol segitiga atau mata satu, apakah di dalam aspek tersebut berpengaruh pada seorang yang melakukan aktivitas dalamnya atau berbeda dengan Baiknya ananda kami bertanya dengan Ustaz Rahmat Baikuni ya. Beliau sangat hobi mendalami teori konspirasi. Itu beliau bidangnya. Kalau bertanya masalah teori konspirasi, bagus ke beliau ditanyakan. Kalau saya hanya dasar-dasar, ya, saya tidak suka membahas masalah detail. Tapi kalau secara garis global, the New World Order itu pernah saya tuntaskan mengupasnya waktu saya tabligh akbar di Medan, dan itu ada di YouTube. Ya, the New World Order itu apa? Illuminati itu apa? Freemasonry itu apa? Dan apa pengaruhnya kepada bumi saat ini? Itu ada saya uraikan di Medan. Tolong buka saja itu, ya. Silakan beli paket dulu, kemudian ya. Atau domplang ke wifi yang ada. Sebentar. Tadi ibu-ibu di atas ada jalan tidak ya? Ada jalan, Bu? Wakaf infaknya ada ya, alhamdulillah. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Tadi itu sudah memberikan inspirasi apa yang harus lakukan, seperti rumah, air, makanan, kemudian emas ya. Nah, saya ingin bertanya tentang makanan. Kira-kira jenis makanan apa atau jenis tanaman apa yang bisa kita tanam atau kita stok yang cukup tahan untuk ketika datang tanaman meteor atau kemarau 3 tahun? Tanam-tanaman yang bisa tumbuh di negeri mana saja dan memiliki daya tahan terhadap se-ekstrim apapun cuaca, mau sedingin-dinginnya, panas sepanas-panasnya, dan ketika dia sudah berbuah, buahnya mampu bertahan sampai tahunan, itu adalah kurma. Maka kata Nabi, besok kiamat, hari ini masih ada 1 butir biji kurma yang bisa kamu tanam hari ini.
itu adalah indikasi petunjuk dari Rasulullah bahwa yang paling tahan itu adalah di akhir zaman adalah kurma. Dan ternyata riset telah membuktikan satu butir biji kurma itu kalau kita konsumsi, dia cukup untuk menahan hidup kita sampai 3 hari. Satu butir itu. Sementara dia mampu tahan bertahun-tahun. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ingin bertanya, apakah selama sudah ada negara-negara Islam yang serius seperti yang tadi Ustaz paparkan menyiapkan untuk mengantisipasi Afrika nanti? Kedua, apakah sudah ada di daerah-daerah di Indonesia yang juga sudah serius untuk mengantisipasi kejadian Afrika nanti? Pertanyaannya kurang jelas. Apakah ada negara di dunia ini yang juga serius untuk menghadapi akhir zaman dan seperti apa? Tidak ada satu negara pun yang serius. Tidak ada satu negara pun yang serius. Tidak ada yang menghadapi tentang akhir zaman ini. Tidak ada. Itu jawabannya benar. Apa sih di Arab Saudi? Arab Saudi siapapun dai dan ulama yang berani bicara tentang hadis akhir zaman langsung ditangkap tuh. Karena banyak kena itu Arab Saudi. Kalau ada akhir zaman, ada fitnah yang diuraikan, yang banyak kena itu adalah Arab Saudi. Kalau ada ulama berani menyebutkan tentang akhir zaman segala macamnya, ditangkap. Ribuan dai dan ulama dalam penjara sekarang di Arab Saudi. Ya, ini ada negara mana pun. Virus corona yang ada di Wuhan, apapun latar belakangnya, ketahuilah virus itu juga termasuk di antara kejahatan manusia dari balik dunia kegelapan, dan latar belakangnya tetaplah Dajjal laknatullah alaih. Kalau antum dan bunda, saudari-saudariku sekalian, kita semua membaca surat Al-Kahfi di Kamis malam Jumat, paling telat sampai hari Jumat, Allah akan jaga kita dari segala kejahatan Masih Dajjal dan fitnah Dajjal sampai Kamis depannya. Jadi jangan pernah tinggalkan keluarga kita baca surat Al-Kahfi dari ayat pertama sampai selesai. Saya pastikan anak-anak saya udah baca Al-Kahfi belum boleh tidur, baca dulu. Ya, saya pastikan keluarga udah baca Al-Kahfi belum, baca Al-Kahfi. Kalau kita safar pun bawa Al-Quran Pak, kalau belum hafal, buka nanti baca di pesawat, baca surah Al-Kahfi. Ini yang pertama. Yang kedua, maaf, fitnah Masih Dajjal ini, antum tahu AC ini juga termasuk fitnah Masih Dajjal. AC yang ada, handphone ini fitnah Masih Dajjal. Radiasinya sangat jahat. Makanan-makanan, minum-minuman, obat-obatan yang mereka ciptakan, semuanya dalam rangka menimpakan fitnah kepada kita. Ya, bisa melemahkan fisik kita, melemahkan otak kita, dan memandulkan doa kita, menyebabkan amal kita tidak diterima dan sebagainya. Dan itu sengaja mereka ciptakan, mereka buat, itu fitnah. Makanya baca doa perlindungan kepada Allah sebelum selesai salat, ya, setelah tahiyat akhir, sebelum assalamualaikum baca dulu, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Jadi apapun fitnah-fitnah yang kita nggak nyadar Pak, insya Allah nggak tembus. Satu. Yang ketiga, yang perlu Bapak jaga pagi dan petang Bu, lepas salat subuh jangan kemana-mana dulu, selesaikan dulu zikir pagi, zikir-zikir yang dianjurkan Rasulullah SAW. Minimal baca Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas sami'ul alim, 3 kali di pagi hari. Lanjut dengan a'udzu bikalimatillahi tammat min syarri ma khalaq, 3 kali minimal itu. Setelah zikir yang standar, bacalah itu minimal. Tapi kalau Bapak Ibu mampu, bacalah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, 100 kali selepas subuh, 100 kali sebelum maghrib. Siapa yang melakukan itu 24 jam, tidak ada satupun bencana, petaka, kejahatan, musibah apapun yang dapat mengenai orang itu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gitu ya. Jadi virus corona lah, virus SARS lah, virus apa saja, maka tidak akan berarti buat orang-orang beriman. Sekali lagi, iman dan amal soleh akan menjadi tameng kita di akhir zaman ini. Sekarang penyebaran ini sudah di 18 negara Pak.
Sudah di 18 negara. Dan saya sedih dengan bahasa pemerintah kita, tapi bagaimanapun ya mereka mungkin ilmu agamanya dan imannya mungkin tidak membekali mereka. Indonesia sudah siap untuk menghadapi corona. Kenapa bahasanya harus kayak gitu? Ya. Kalau datang memang sesiap apa kita? Itu Pak, kecepatan kematiannya sangat dahsyat sekali. Saya buka tadi YouTube, wartawan yang masuk ke Wuhan, wartawan yang ada di Wuhan itu sekarang menyebarkan video tersembunyinya. Dia masuk ke salah satu rumah sakit, hanya dalam hitungan 5 menit saja di rumah sakit itu meregang nyawa 8 orang terkena. Itu baru satu rumah sakit Pak. Hanya dalam 5 menit 8 orang yang meregang nyawa karena virus corona. Sampai sekarang belum ada lagi obatnya. Dikatakan sudah ditemukan antisipasinya, ditemukan obatnya, semacamnya. Maka Masya Allah, bagaimanapun ini WHO telah meresmikan darurat corona di seluruh dunia sekarang ini. Darurat corona. Barulah Indonesia mulai melek. Barulah Indonesia mulai antisipasi gimana caranya. Sementara kita sangat membuka diri kemarin ini. Siapapun yang masuk. Termasuk kota saya Pak, Padang, Sumatera Barat. Masuk pula dia ke Padang tuh. Udah ketangkap satu Pak, yang resmi kena virus udah ketangkap satu di Kota Padang. Di Bali juga ketahuan, ya, kena pula virus. Ini dengan cepat memindah. Jadi kalau kita membaca doa perlindungan pagi petang, semoga Allah jaga kita. Ya, tapi Bapak juga jangan cari gara-gara. Mentang-mentang sudah baca doa perlindungan pagi petang, lalu dekat-dekat dengan penderita penyakit virus corona itu, udah baca perlindungan kok. Halo coy, apa kabar? Kena lu kan nanti. Begitu. Ya, silakan. Terlalu dekat mic-nya, jadi saya kurang jelas mendengarnya. Pondok Ustaz di Sumbar untuk penerimaannya di level usia berapa saja? Misalnya ada jemaah yang memondokkan anaknya. Yang level pondokan hanya pesantren tingkat SMP kami sebut dengan Madrasah Al-Hufaz, kemudian tingkat SMA kami sebut dengan Mulazamah Al-Hufaz. Ya, tingkat SMP syaratnya SD sudah punya ijazah SD dan fasih baca Al-Quran, membaca Al-Quran tanpa dibimbing lagi. Tajwidnya, tahsinnya sudah oke, dan sudah punya hafalan juz 30. Ini yang ini akan kami prioritaskan, kami terima. Ya, untuk tingkat SMA berarti tamatan pesantren SMP ini, maka kami beri syarat yang memang agak berat. Wajib sudah hafiz Al-Quran 30 juz. Yang kami terima di tingkat SMA, wajib sudah hafiz Al-Quran 30 juz. Boleh belum hafiz Al-Quran, Ustaz baru hafalannya 10 juz, baru hafalannya 15 juz, maka yang bersangkutan harus mau menerima di'idadkan. Kami masukkan dia ke i'dad dulu, namanya i'dad mulazamah, ya. Jadi Al-Qur'annya 30 juz kami mantapkan sambil mutqin, kokoh dia hafalannya. Kemudian bahasa Arabnya kami mantapkan dulu, baru dia setelah itu masuk ke tingkat mulazamah. Jadi kalau ada yang hafalannya baru segitu, kalau enggak keburu Pak. Kawan-kawannya, saudara yang sudah masuk itu hafiz Quran semuanya 30 juz. Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada sedikit terkait dengan pemaparan yang tadi disampaikan itu sungguh luar biasa. Hanya saja kami diminta penjelasan dari Ustaz itu terkait dengan bahwa para ulama kan ada yang terkait dengan hadis-hadis berita tentang akhir zaman. Itu kan kalau tidak salah yang saya pahami serta ulama menjelaskan kebanyakan adalah riwayat-riwayat yang ahad gitu. Karena kan ada kategori ahad, kategori mutawatir. Saya sendiri membaca dari pernyataannya Dr. Musato juga beliau juga berorientasi pada anak bahwa pemberitaan terkait dengan masalah-masalah akhir zaman itu riwayatnya adalah kebanyakan riwayat ahad. Sementara dari segi ilmu hadisnya yang saya pahami juga bahwa yang namanya ahad itu dia sifatnya bola berubah. Sementara kalau yang betul-betul pasti dalam riwayat itu dia sifatnya mutawatir. Nah mungkin Ustaz bisa menjelaskan kepada kami bagaimana kita menyikapi tentang persoalan riwayat ini
antara riwayat yang ahad dengan riwayat yang mutawatir. Mungkin itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Permanen ya. Saudaraku, hamba-hamba Allah, hadis itu ada dua level. Yang tertinggi adalah mutawatir. Mutawatir ini kekuatan riwayatnya setara dengan kekuatan riwayat ayat-ayat Al-Quran. Hadis-hadis di luar Al-Quran yang tingkatnya mutawatir tidak seberapa banyaknya. Nah, kemudian hadis di bawah mutawatir ini namanya hadis ahad. Hadis ahad. Ahad ini apa artinya? Yaitu satu persatu sahabat mendengar, satu persatu sahabat menerima dan mengajarkan pada muridnya, lalu diwariskan pula kepada satu persatu murid-muridnya. Ini ahad. Kalau mutawatir sekelompok sahabat, ya, sekelompok murid menerima, lalu disampaikan pula kepada sekelompok yang lain. Ini mutawatir. Nah, hadis ahad ini adalah perkataan Rasulullah SAW, dan dia terbagi kepada 3 level. Level yang tertinggi namanya sahih. Ini level tertinggi. Kita kenal dengan Sahih Bukhari, Sahih Muslim, ya, Sahih Imam Ahmad dan lain-lainnya. Ini hadis sahih. Di bawah hadis sahih namanya hadis hasan. Di bawah hadis hasan namanya hadis dhaif. Perlu diingat, seluruh ulama ahli hadis sepakat mengatakan 3 level hadis ahad ini, yaitu sahih, hasan dan dhaif, masih diakui sebagai qaulu Rasulullah SAW, perkataan Rasulullah SAW, ya. Tapi hadis dhaif, yang hadis wajib ditolak itu di luar ini, yang di luar ini wajib ditolak. Itu hadis palsu, disebut dengan hadis maudhu' atau hadis mungkar, hadis gharib, hadis syadz, hadis la aslalah, enggak jelas sumbernya dari mana. Itu baru ditolak. Tapi yang ini masih perkataan Rasulullah SAW. Kalaupun hadisnya dhaif, maka ada adabnya. Adab hadis dhaif yang pertama, dia kalau disampaikan pada orang, wajib sampaikan juga selangsung status hadis itu kepada orang yang mendengar. Saudara, ini hadisnya dhaif ya, harus sampaikan itu. Yang kedua, hadis dhaif tidak boleh dibina di atasnya akidah dan keyakinan. Mana yang bertanya tadi? Oh ya, harus dibina di atasnya, jangan dibina di atasnya akidah dan keyakinan. Yang ketiga, hadis dhaif tidak boleh dijadikan dalil dan hujah dalam urusan-urusan usuluddin. Tak boleh dari hadis dhaif. Tak boleh, ya. Yang keempat, kalau hadis dhaif bertentangan dengan yang lebih kuat di atasnya, hadis dhaif langsung tidak dianggap. Abaikan saja. Yang kelima, dalam urusan fadailul a'mal, seluruh ulama hadis sepakat mengatakan hadis dhaif bisa dipakai dalam urusan fadail a'mal, dalam targhib dan tarhib, motivasi amal. Siapa yang mengerjakan salat 2 rakaat syuruk, nanti dia begini, pahalanya begini. Hadisnya dhaif. Selama hadisnya tidak dhaif jiddan, maka dia bisa dipakai untuk motivasi amal. Dan yang keenam A, karena ini masih perkataan Rasulullah SAW dalam Al-Quran, surat Al-Hujurat, surat 49 ayat 1 dan ayat 2, Allah mengatakan perkataan Rasulullah lebih tinggi daripada perkataan siapapun makhluk di muka bumi ini. Jadi kalau umpamanya Syekh anu berkata, Kiai anu berkata, Ustaz anu berkata, Buya anu berkata, ulama anu berkata dalam suatu masalah, ya, tiba-tiba muncul qala Rasulullah, berkata Rasulullah di masalah yang sama, ternyata hadisnya dhaif, maka seluruh perkataan manusia yang ada wajib dilenyapkan, karena perkataan Rasulullah lebih tinggi daripada perkataan siapa saja. Itu 6A. 6B, walaupun ini hadis dhaif, karena dia masih perkataan Rasulullah, ini masih perkataan Rasulullah, ya, wajib tetap dimuliakan, dihormati, jangan dibuang, jangan dianggap sebagai najis yang menjijikkan. Sebab ini perlu ditekankan, ada satu kelompok di Indonesia paling lurus di Indonesia ini, cuma dia saja surga untuk dia saja dan kelompoknya. Ustaznya saja yang lurus. Saya ini ahli neraka, ini anjing neraka saya ini, Pak. Ustaz Abdul Somad itu anjing neraka itu. Kemudian siapa? Ustaz Adi Dayat itu anjing neraka itu, ya. Oh, Habib Rizik Syihab itu anjing neraka. Semua yang bukan dari kelompoknya anjing neraka semua. Yang benar cuma dia. Ahli surga itu cuma dia. Kita ini neraka semua, Pak.
Nah, kelompok ini bagi hadis ahad itu ada dua saja, sahih dan dhaif. Yang sahih, mereka elu-elukan, mereka puja-puji, tapi hadis dhaif jijik mereka mendengarnya. Padahal itu masih perkataan Rasulullah. Makanya adabnya tetap dihormati. Kan adab-adabnya tadi ada. Pakai itu dong. Kemudian yang ketujuh, hadis dhaif. Kalau berbicara tentang sesuatu perkara gaib yang nanti akan terjadi, selama itu belum terjadi, maka dia tidak boleh diyakini. Paham? Dia tidak boleh dijadikan sebagai binaan akidah kita seperti yang sudah saya sampaikan tadi, ya. Dan cukup dijadikan sebagai ilmu pengetahuan saja dan tetap hormati hadisnya. Namun kalau sudah terjadi sesuai dengan yang diceritakan dalam hadis dhaif, langsung hadis dhaif itu naik statusnya kepada sahih dan kita wajib meyakininya karena sudah terjadi, ya. Kemudian yang terakhir 8, kalau hadis dhaif dalam satu perkara berbicara, ya, lalu ditopang oleh riwayat-riwayat yang lain di topik yang sama tapi jalurnya berbeda-beda, sepakat para ulama hadis mengatakan hadis dhaif naik satu derajat ke atasnya menjadi hasan li ghairi, begitu ya. Tapi hadis sahih dalam urusan usuluddin, jamahir ulama al-hadis mengatakan, bulat mengatakan diterima dalam urusan usuluddin, urusan akidah, urusan halal, haram, sah, batal dan sebagainya. Lihat kembali pembahasannya di Mabahith Ulumul Quran oleh Manna' Al-Qattan. Jadi saudaraku, ini berkaitan dengan hadis ahad ini sekali lagi masih qaulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kita tawakuf adalah di hadis hasan dalam urusan usuluddin. Ini terjadi khilafiyah. Dalam urusan dhaif enggak dipakai. Kan sudah saya jelaskan tadi ada adabnya. Saya rasa cukup ya. Ya, saya rasa cukup. Baik, pertanyaan terakhir karena terbatas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa Ustaz, saya menanggapi yang tentang Ramadan ini ada fokus ke bulan puasa. Pertanyaan saya, apakah masyarakat bisa Itu satu. Terus kedua, saya kampung saya itu dengan kesehatan di Bali. Itu kalau dari Banjarmasin kurang lebih sekitar 400 kilo, kalau dari Balikpapan sekitar 350 kilo. Jadi tidak perlu tahu itu dari Banjarmasin sana ada dari Balikpapan. Itu apa ideal sudah tempat itu untuk kita hijrah itu. Tapi tidak perlu kembali gitu seperti di Jawa mungkin di kan gitu ya. Itu bedanya sedikit saja. Itu kedua, pertanyaan saya yang dikasih. Tapi tadi ya, kalau misalkan kita sudah tinggal di rumah masih menutup semua air habis, bagaimana kalau mau cepo apa segala macam, kalau ada bulan segala macam, katanya itu apa ada solusi lain? Terakhir lagi, katanya Indomie apakah termasuk makanan akhir zaman? Indomie itu makanan Dajjal itu. Mau terang oleh fitnah Dajjal, makanlah Indomie. Baik, tentang hadis hantaman meteor di pertengahan Ramadan, ini hadisnya dhaif jiddan. Dia tidak bisa dipegang, apalagi dijadikan landasan kita sama sekali. Tidak bisa. Jadi saya sudah sampaikan, bahkan oleh Ibnu Al-Jauzi itu hadis sebutkan hadis maudhu', bahkan hadis palsu. Jadi itu bukan rujukan kita ya. Namun masalahnya pas ini Ramadan besok ini pas pertengahan Ramadannya tanggal 15 dan pas pula hari Jumat, Masya Allah. Sementara indikasi melesatnya beberapa meteor di atas langit bumi kita ini sudah diberitakan oleh para ahli dan para pakar astronomi dunia. Apakah ini mirip Ustaz? Cocok enggak? Saya tidak berani memastikan. Yang penting bagi saya, barometer kita adalah tanda-tanda dari hadis Nabi yang jelas ya, bukan penyebutan tanggal dari hadis dhaif jiddan itu. Maka bukan dari situ standar saya untuk menyampaikan kepada publik ya. Pertanyaan kedua dan ketiga agak kabur tadi saya mendengarnya. Apa? Yang kedua, posisi beliau rumahnya itu agak jauh dari pantai, tapi tidak gunung barat di daerah selatan. Apakah sudah cukup aman atau? Semoga saja aman ya. Semoga saja. Ketiga, solusi kalau nanti di akhir zaman setelah itu tidak ada air, bagaimana cara berpengaruh terutama wanita atau biasa? Gampang lah. Tinggal tayamum aja. Ya, kalau memang nggak ada tahara tayamum. Mandi junub pun tayamum saja, selesai. Ya. Insyaallah sudah selesai, cukup. Ya, baik, sebentar. Saudaraku yang kami muliakan,
agar mungkin saya tidak membawa kembali ke Sumatera Barat souvenir yang saya bawakan untuk umat Islam di Kalimantan Timur ini, yaitu di Balikpapan ini adalah ini kesturi parfum idola Nabi Muhammad SAW. Kesukaan Rasulullah itu adalah misik, dan inilah kesturi biang, bibit asli ya, yang sudah kita datangkan dari India. Dan saya buka dulu botol-botol besarnya itu, kemudian saya ruqyahkan dulu Pak. Dibacakan ayat-ayat pengusir jin, setan-setan yang terlaknat, kita bacakan ayat-ayatnya. Kemudian ayat penghancur sihir, pembubar buhul-buhul sihir juga kita bacakan, dan didoakan dengan doa-doa Nabi SAW, lalu didoakan dengan doa pribadi kita. Maka intinya saya menolong kaum umat Nabi Muhammad di akhir zaman ini dengan cara ini. Siapapun yang di tubuhnya ada gangguan jin, atau di anaknya, di keturunannya, atau mungkin di keluarganya dan sahabatnya, insya Allah pergunakanlah kesturi ini dengan menggosoknya di ubun-ubun kepala, kemudian di belakang telinga kita, di bagian bawah ini, kemudian di urat nadi kita, ya, lalu di dua alis kita ini, ya, kemudian di kedua ketiak kita. Nah ini kan nanti ada komplain, Ustaz, bukankah ibu tak boleh pakai parfum? Maka di dalamnya ada satu botol khusus, kesturi khusus ibu-ibu, khusus wanita. Baunya lembut, tetapi strongnya, kekuatannya dibungkus oleh kekuatan ruqyah, ada di dalamnya. Ibu pakai tidak akan tercium oleh orang luar, tetapi ibu-ibu yang memiliki bau yang spesial juga akan hilang oleh kesturi ini. Nah, tetapi yang paling penting kita mengusir gangguan jin dan setan di tubuh kita. Terakhir di lubang pusar, oleskan lubang pusar, lalu doakan kepada Allah, ya Rabb, jika gangguan-gangguan ini ternyata memang dari setan ya Allah, maka izinkanlah barokah kekuatan ruqyah yang ada dalam kesturi kesukaan Rasulullah ini, Allah mengusir mereka dari tubuh hamba. Mintakan dan doakan seperti itu. Allah Subhanahu wa taala pasti akan enyahkan mereka, Pak. Mereka ada di tubuh kita, kata Rasulullah, dalam aliran darah. Ada dalam aliran darah. Orang-orang yang positif, Pak, mendekat saja dengan kesturi ini dia sudah benci. Orang yang positif di tubuhnya ada gangguan. Cium oleh dia langsung pusing kepalanya, langsungnya mual dan muntah dia. Padahal inilah kesturi. Itu adalah bau kesturi. Tapi bukan tanda besar kiamat yang ketujuh ya. Kesturi tanda besar kiamat yang ketujuh. Angin lembut, sejuk, berbaungi kesturi. Siapapun yang tercium angin itu mati di tempat. Pak cium ini mati di tempat. Enggak kayak gitu. Ini beda. Kalau ini khusus hanya mengusir pengganggu gaib. Kalau gangguan itu ternyata ada di rumah kita, di gudang kita, di tempat usaha kita, di kantor kita, di toko kita dan sebagainya, tinggal diteteskan ke dalam ember yang sudah dikasih air, teteskan 7 tetes, lalu diaduk, bawalah air itu ke tempat rumah yang akan kita percikan, bentak tempat itu dengan suara yang jelas terdengar. Hai musuh Allah, kalian yang ada di tempat ini, pergi! Keluar kalian dari lokasi saya, dari rumah saya, dari toko saya, dari kantor saya. Keluar. Lalu mulai percikan. Bismillah Allahu Akbar. Percikan. Bismillah Allahu Akbar. Terus Bismillah Allahu Akbar. Keluar kalian. Keluar. Ya. Lakukan minimal 7 hari berturut-turut, Pak. Lakukan itu. Jamnya jam berapa, Ustaz? Jam berapa saja? Lakukan itu. Dengan izin Allah, Allah akan enyahkan mereka. Pengganggu-pengganggu gaib itu akan menyingkir dari tempat tersebut dengan izin Allah. Nah, perlu Bapak Ibu ketahui, ini menghidupkan sunnah. Yang kedua, nilai di dalamnya ada keuntungan yang dapat didapat. 100% keuntungan tersebut adalah untuk membiayai anak-anak miskin, yatim piatu yang belajar tak mampu sekolah dan membiayai sekolahnya di pesantren kita. Hampir 200 orang guru kami gaji, Pak. Ustaz-ustaznya dan guru-gurunya juga kita ambilkan dari sini. Ya, kemudian banyak urusan-urusan fisabilillah, urusan-urusan dakwah dan sebagainya yang kita tambal biayanya dari sini. Makanya 100% adalah untuk agama Allah. Sambil kita menghidupkan sunnah, sambil kita menyimpan infak untuk agama Allah Subhanahu wa taala, sambil kita memerangi musuh-musuh Allah dan musuh kita bersama. Dapatkan tempat ini di luar sana. Semoga Bapak Ibu bisa berkontribusi untuk kebaikan di akhir zaman ini dengan apapun cara. Mari kita baca surat Wal Asri. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر
الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر اللهم ارحمنا بالقرآن وصدق الله العظيم. Sebelum kita baca doa kafaratul majlis, mari angkat tangannya kita berdoa bersama-sama. Sebentar, sebelum kita mengaminkan doa ini, infak yang dikumpulkan tadi sudah bisa diumumkan berapa jumlahnya? Sudah bisa diumumkan berapa jumlahnya? Biar kita umumkan, biar jamaah tahu berapa dari masjid kita ini terkumpul untuk pembangunan masjid dan pesantren kita di Sumatera Barat. Mana panitia tadi? Oke. Baik, Karim, cari informasi infak tadi berapa terkumpul untuk diumumkan ya. Baik, mari kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Ya Allah ya Rabbana, Antal Aziz, Antal Qahar, Antal Jabbar, Ya Malik, Ya Muqtadir, fa innaka idza aradta bi syai'in min amrin yakun. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا سميع قريب مجيب دعوات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا alal qaumil kafirin. Ya Allah ya Rabb kami, saudara-saudara kami muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat di balik papan ini ya Allah khususnya, selamatkan mereka semua ya Allah dari segala huru-hara, dari segala bencana petaka, dari segala musibah-musibah dan fitnah-fitnah akhir zaman. Selamatkan mereka seluruhnya ya Allah. Ya Rabb, lindungilah negeri ini dari apapun keburukan yang akan terjadi, dan Engkau yang Maha Tahu. Sesungguhnya kami adalah milik-Mu dan semua yang ada pada kami adalah titipan-Mu, dan kami semua akan kembali kepadamu. Ya Allah ya Rabb kami berserah diri kepadamu ya Allah atas kelemahan dan ketidakberdayaan kami ya Rabbana dalam menghadapi perkara-perkara dahsyat mengerikan ke depan yang akan menimpa dan melanda kami semuanya. Maka lindungi kami, fa innaka ni'mal wakil, innaka ni'mal wakil, innaka ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Ya Allah, wahai Rabb kami, tolonglah kami agar istiqamah ya Allah menjaga iman kami. Tolonglah kami agar istiqamah menjaga ibadah dan amalan-amalan soleh kami ya Allah. Tolonglah kami agar istiqamah, sabar, senantiasa tegar, tabah ya Allah dalam mempertahankan prinsip-prinsip kami sebagai muslim kafah, mukmin haqqan di akhir zaman ini. Allahumma rabbana amin. Beri hidayah dan tambahkanlah hidayah-Mu untuk kami, anak-anak dan istri-istri kami ya Allah. Wahai Rabb kami, tolonglah kami dan Republik Indonesia ini ya Allah dari segala keburukan, dari segala kejahatan apapun, dan dari segala konspirasi dalam dan luar negeri ya Allah terhadap kami. Wahai Rabb kami, siapapun yang berencana buruk untuk Indonesia, siapapun yang berfikiran kotor untuk Indonesia, ya Rabb kami, hantamlah mereka dengan azab-Mu yang tidak bisa mereka elakkan ya Allah, dan musnah binasakanlah mereka ya Rabbal Alamin. Tapi siapapun yang bercita-cita mulia untuk Republik Indonesia ini, demi utuhnya NKRI kami ya Allah, demi terjaganya keamanan, kedamaian, serta lepasnya kami dari beban-beban hutang yang memalukan ini ya Allah, maka angkat derajat orang itu ya Rabb kami. Tolonglah dia dan kokohkanlah kekuasaannya ya Rabbana. Allahumma Rabbana, lindungilah para alim ulama kami, lindungilah para habib-habib kami, lindungilah para da'i-da'i dan ustad-ustad kami, tokoh-tokoh masyarakat kami ya Rabb. Lindungilah kami dari segala makar, kejahatan, konspirasi, penangkapan dan segala kebusukan apapun yang telah direncanakan ke atas mereka. Engkaulah sang pelindung kami, Engkaulah sang penjaga dan pemelihara kami. Allahumma Rabbana amin, Allahumma Rabbana amin ya Rabbal Alamin. Wafatkan kami ya Allah di akhir hayat kami Engkau beri restu untuk sanggup melafazkan kalimat thayyibah la ilaha illallah. Berilah kami rezeki
rezeki syahid di akhir hayat kami ya Allah. Minimal kami mendapatkan husnul khotimah. Allahumma rabbana, bebaskanlah Masjidil Aqsa kami di Palestina ya Allah. Bebaskanlah kaum muslimin yang tertindas di Uighur, Xinjiang, Cina sana ya Allah. Ya Allah, tolonglah saudara kami di Rohingya, di Yaman, di Arab Saudi, di Mesir, dan di berbagai belahan bumi ini ya Rabbal Alamin. Engkaulah waliyuna, engkaulah Rabbuna, anta Rabbul mustad'afin, ya Rabbal mazlumin, ya Rabbal muttahadin, fa innaka ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Saya minta maaf atas segala kelemahan kesalahan saya dalam beberapa hari menyampaikan dakwah di sini, dan mudah-mudahan Bapak Ibu semua dijaga oleh Allah dan dikabulkan doa kita tadi. Amin ya rabbal alamin. Terkumpul infak kita siang hari ini 4.177.000 ya. 4.177.000. Semoga Allah membalasi dan memberikan pengkabulan terhadap doa-doa yang melantunkan doa sebelum dia mengeluarkan infak dan sedekahnya tadi. Barakallahu fikum. Demikian dari saya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.